Dulu anak kecil yang imut. Sekarang istri saya menjadi CEO wanita di perusahaanku. Hanya karena di taman kanak-kanak kami pernah bercerai sekali. Katanya anak itu terlalu manja. Mengatakan dirinya lebih suka kakak perempuan yang memakai stoking hitam. Gadis itu langsung menangis di tempat. Katanya nanti kalau sudah besar aku akan lihat dengan jelas. Hasilnya 10 tahun kemudian. Saat pertama kali masuk dunia kerja aku menemukan. Ternyata dia adalah CEO wanita baru yang diangkat perusahaan. Bukankah ini sudah selesai? Dia tidak akan membuatku makan stokingnya kan? Saat ini aku yang sedang santai duduk di depan komputer kantor sedang bermain Minesweeper. Rekan kerja di sebelahku melihat lalu segera mengingatkanku. Lau Bu, jangan main Minesweeper rusak itu lagi. Hari ini perusahaan kedatangan CEO wanita baru. Katanya seorang wanita dingin yang cantik. Hati-hati kalau ketahuan bermalas-malasan. Aku tertawa kecil. Tahu deh, makasih. Setelah 2,5 tahun Liu Lao, seorang gadis dengan wajah bayi muncul di depan pintu perusahaan. Wajah imut dan tubuhnya yang menawan membentuk kontras yang mencolok. Saat wanita itu muncul, langsung menarik perhatian semua orang di perusahaan. Namun ketika semua karyawan mengangkat kepala melihat CEO wanita ini, hanya aku yang membuka komputer dan fokus bermain Minesweeper. Namun pandangan malam itu tertarik padaku dengan dalam. Tapi saat dia melihat jelas profil sampingku, dia langsung terpaku di tempatnya. Mata yang biasanya dingin menjadi lembut. Bulu mata panjang berkedip-kedip, tampak agak polos dan menggemaskan. Di bawah tatapannya yang lama, aku langsung merasa tulang punggungku merinding. Tidak mungkin seburuk ini kan? Begitu banyak orang di perusahaan. Dia bisa melihat aku sedang santai-santai ya. Tatapan yang menusuk dan membakar. Aku segera mengklik mouse. Memindahkan permainan ke latar belakang. Hingga terdengar suara langkah sepatu tinggi menjauh dari belakang. Baru berani mengangkat kepala untuk melihat sekali. Ketika melihat wajah CEO wanita itu, aku langsung terkejut. Bukan karena kecantikan atau tubuhnya yang menawan. Tapi karena CEO wanita ini bukankah gadis yang pernah aku tolak dulu. Waktu taman kanak-kanak, aku pernah bermain dengan Jia-Jia. Aku menganggapnya sebagai istriku tapi tidak menyangka dia menganggapnya serius. Dia memaksa menarikku menjadi suaminya setelah aku bilang tubuhnya terlalu kecil. Dia menangis dan pindah sekolah. Tidak menyangka kami bertemu lagi di SMA. Dia ternyata menjadi gadis jenius di kelas unggulan. Dalam setahun dia bisa menyelesaikan pelajaran setara 3 tahun orang lain. Ingat waktu itu baru kelas 2 SMA. Ye Wanan diam-diam menyukaiku. Akhirnya suatu hari, wajahnya yang malu-malu muncul di depanku. Wajahnya memerah seperti teko air yang mendidih. Masih mengepulkan uap panas. Dan dengan sopan memasukkan surat cinta ke tanganku. Tapi demi kepentingan studinya, aku pura-pura tidak suka karena dia selalu memakai stoking hitam. Kakinya pasti jelek dan pegal. Lalu mengelus kepalanya. Dengan baik menolak. Ye Wanan langsung menangis di tempat. Dengan air mata berlari di lorong. Dulu, gadis kecil itu menangis sangat keras. Aku masih ingat dengan jelas sampai sekarang. Saat itu aku bergumam dalam hati. Seharusnya dia tidak mengenaliku, kan? Aku dulu membenci bau kakinya seperti itu. Dia tidak mungkin membuatku makan stokingnya, kan? Dan setelah Ye Wanan masuk ke kantor, langsung berbaring di kursi. Kemudian tanpa peduli penampilan, melemparkan sepatu hak tingginya. Lalu mengambil beberapa permen Kiki dari saku dan memasukkannya ke mulut. Memperlihatkan ekspresi kenikmatan. Ini jenis makanan sampah. Orang tuanya sendiri tidak mengizinkannya makan. Jadi dia hanya bisa makan secara diam-diam. Meskipun agak nakal di belakang. Tapi dia sangat baik dalam mengelola perusahaan. Bagaimanapun, Ye Wanan bisa menjadi presiden direktur. Bukan hanya karena keluarganya kaya. Tapi juga karena dia adalah putri kebanggaan langit. Dari kecil sampai kuliah, nilai belajarnya selalu nomor 1. Tidak hanya itu, dia juga ahli dalam berbagai alat musik. Pria yang mengejarnya pun tak terhitung jumlahnya. Namun Ye Wanan melihat dari jendela. Melihat pria yang sedang santai, tanpa sengaja cemberut. Tapi dia sudah ditolak 2 kali oleh pria itu. Sekarang bertemu lagi. Dan dengan cara yang istimewa seperti ini. Memikirkan itu, wajah kecil Ye Wanan langsung memerah. Tiba-tiba pintu kantor dibuka. Setelah sekretaris masuk, terlihat Ye Wanan dengan wajah yang memerah penuh. Tuan Ye, ada apa dengan Anda? Apakah Anda demam?
Ye Wanan seperti kucing kecil yang bulunya berdiri. Segera duduk tegak. Wajahnya juga berubah menjadi ekspresi serius. Tidak apa-apa. Lain kali masuk, ingat untuk mengetuk pintu dulu. Kemudian Ye Wanan seperti teringat sesuatu. Menggunakan jari menunjuk ke depan meja kerja. Yang sedang bermalas-malasan. Pria di luar yang hanya bermalas-malasan itu. Siapa namanya? Sekretaris melihat ke arah yang ditunjuk Ye Wanan. Langsung membalas. Namanya Gu Chen. Dia adalah auditor video baru. Baru bekerja setengah bulan sampai sekarang. Sekretaris juga tidak terlalu memikirkannya. Kemudian segera mengeluarkan setumpuk berkas yang menumpuk seperti gunung. Ini adalah data departemen perusahaan yang Anda minta sebelumnya. Mohon Anda tinjau. Namun saat itu Ye Wanan tampak kurang bersemangat dan hanya melirik sekilas. Kondisi perusahaan. Saya sudah mengerti semuanya. Dalam 3 menit. Saya ingin semua data mengenai seseorang bernama Gu Chen ini. Sekretaris seperti mendengar sesuatu yang luar biasa. Penuh tanda tanya di kepala. Namun tetap hanya bisa mengangguk setuju pada waktu itu. Segera tiba pukul 10. Saat saya menguap sambil meregangkan badan. Terlihat sosok keluar dari kantor direktur utama. Ye Wanan memegang sebuah gelas air bergambar kartun. Sedang terpaku di depan dispenser air sambil mengisi air putih. Tempat dudukku di kantor pas menghadap ke dispenser air. Melihat sikap santai kecil direktur itu. Seharusnya dia belum mengenaliku kan. Memikirkan ini. Aku dengan senang hati mulai makan keripik sebagai perayaan. Menunduk melanjutkan meninjau video. Tetapi pandangan malam An selalu memandangiku. Aku baru saja menghapus sebuah video vulgar. Lalu langsung menemukan video hantu cosplay seorang wanita cantik. Jadi aku mulai mengamatinya dengan seksama. Mencoba menemukan bagian yang melanggar aturan. Namun di saat berikutnya, terdengar aroma wangi gadis dari belakang. Dagu kecil dan lembut gadis cantik itu jatuh di bahuku. Bibir merah cerah sedikit terbuka. Kamu terlihat sangat fokus ya. Adegan yang tiba-tiba terjadi ini membuat tubuhku membeku. Saat menoleh, ternyata itu Ye Wanan. Dia entah kapan sudah mengelilingi tubuhku dari belakang. Tapi hal seperti ini ketahuan langsung saat terjadi. Membuatku langsung merasa bersalah dan gugup sebentar tunggu. Aku dari suara Ye Wanan tadi malam. Ternyata mendengar sedikit rasa cemburu. Apa-apaan ini? Namun saya tetap menjawab dia dulu. Jangan salah paham, pekerjaan saya adalah meninjau setiap video dengan teliti. Itulah tanggung jawab kami. Saya merasa itu alasan yang sangat baik. Namun Ye Wanan sedikit memiringkan matanya yang indah menatap saya. Mata yang menghindar. Saat saya hampir merasa canggung karena tatapannya. Di wajah anggun Ye Wanan yang halus. Tiba-tiba muncul senyum yang penuh makna. Hehe, kok rasanya kamu agak familiar ya? Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Saat mendengar kata-kata ini, saya seketika merasa jantung berdebar. Awalnya saya takut dikenali oleh Ye Wanan. Jadi saya paksa membuat alasan. Haha. Semua orang bilang saya mirip Peng Yuyan. Jadi wajar saja kalau saya terlihat familiar. Saya membuka tangan secara santai. Menunjukkan bahwa itu bukan masalah besar. Tapi tak disangka Ye Wanan tidak bisa menahan diri. Tertawa terbahak-bahak. Siswa Gu, kamu masih sama seperti dulu, tidak tahu malu. Meskipun penampilanmu memang agak tampan. Tapi menggunakan ini sebagai alasan. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Saat mendengar 3 kata siswa Gu, tiba-tiba kepalaku kosong. Setelah terpaku selama 2,5 detik, aku agak gagap berkata, siswa Ye bukan Yezi. Kamu salah kenal orang, kan? Aku masih ingin mencoba penyelamatan terakhir. Namun tidak ada gunanya. Ye Wanan meletakkan kedua tangan di pinggang. Bagaimana mungkin aku salah? Dulu justru aku yang ditinggalkan olehmu. Membuatku menangis sepanjang malam. Mataku bengkak karena menangis. Pria bau. Aku mengepalkan mataku lebar-lebar. Memberi isyarat padanya untuk berbisik. Pak Ye, jangan bicara omong kosong di depan banyak orang seperti ini. Melihat aku yang kebingungan, Ye Wanan nakal menjulurkan lidah kecilnya. Dia orang yang lugas. Selama sudah yakin pada suatu hal, tidak peduli pendapat orang lain. Juga tidak memperhatikan area kantor. Dan ada orang lain. Saat itu rekan kerja di sebelah semua terkejut. Awalnya mereka kira CEO wanita datang untuk memeriksa apakah aku malas bekerja.
Tapi tidak disangka mereka ternyata teman sekelas. Dan CEO wanita ternyata pihak yang ditinggalkan. Ye Wanan tersenyum tipis sambil menatap teman sekelasnya. Perusahaan akhir-akhir ini sangat sibuk. Kalau kamu begitu serius dan bertanggung jawab, bisakah kamu menambah kerja lembur 1 jam demi perusahaan? Wajahku langsung berubah menjadi cemberut. Kenapa yang harus lembur malah saya ya? Lalu Ye Wanan tersenyum lebih cerah di malam hari. Haha, dengan begitu aku bisa pulang kerja bersama bos cantik sepertiku. Senang nggak sih? Mendengar itu aku membelalak. Senang apa sih? Mulai sekarang malah dibikin tersinggung ya. Tapi bagaimanapun juga dia adalah atasan langsung. Aku tak bisa tidak menyetujuinya. Dalam hati berpikir, asalkan pulang kerja lebih awal, seharusnya dia nggak akan mengganggu aku kan. Setelah mendapat jawaban yang pasti, Ye Wanan langsung melompat-lompat kembali ke kantor. Dalam hati merasa senang. Dia merasa dirinya masih menyukai Gu Cheng. Tapi tidak lagi sebegitu malu seperti dulu. Sekarang dirinya tidak akan seperti saat SMA. Setiap punya kesempatan langsung memberikan begitu saja. Aku tidak percaya masih tidak bisa menaklukkan keras kepala ini. Melihat Ye Wanan pergi, aku merasakan sakit kepala. Kenapa bisa bertemu gadis ini? Jadi ikan asin kok susah banget. Aku belum pulih dari emosiku. Rekan kerja malah heboh. Lao Gu, kamu hebat ya. Pernah pacaran dengan CEO wanita. Ajari aku nanti dong. Untuk itu aku hanya bisa tertawa kecil. Lanjut santai dan menghabiskan waktu. Waktu dengan cepat sampai sore. Aku melihat cangkir kopi sudah kosong. Berencana bangun dan manfaatkan lagi pengusaha itu. Tiba-tiba seseorang menekan aku kembali ke kursi. Ye Wanan diam-diam muncul di belakang. Dengan senyuman manis seperti gadis tetangga. Gu Chen, cepat duduklah. Biar aku yang buatkan kopi untukmu. Sambil berkata meraih cangkir kosong di tanganku. Aku langsung menunjukkan ekspresi terkejut dan terpukau. Aku tetap akan buat sendiri. Tetapi dalam hati aku tidak ingin berurusan terlalu banyak dengan wanita ini. Namun Ye Wanan langsung merebut cangkir itu. Ada apa dengan itu? Apa bos tidak boleh memperhatikan karyawannya? Saat Ye Wanan selesai membuat kopi dan kembali disodorkan di depanku, aku hanya bisa mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Awalnya kukira Ye Wanan akan pergi setelah mengantarkan kopi. Tapi tidak kuduga dia langsung menarik kursi rekan kerjaku di sebelahku. Lalu langsung duduk di sampingku. Gu Chen, pasti kerja sangat melelahkan ya. Kalau begitu aku akan menemanimu mengobrol. Sambil berkata dia berkedip-kedip. Mata yang indah. Hingga sekarang aku baru merasakannya. Ye Wanan tidak menyerah karena penolakan saat SMA. Sebaliknya memanfaatkan hubungan atasan bawahan sekarang untuk mendekatiku. Memikirkan hal ini, aku memberanikan diri berkata, pekerjaan membuatku bahagia. Bagaimana aku bisa lelah? Tapi Ye Wanan seperti anak kucing yang lengket. Hanya duduk di samping dan menatapku dengan tajam. Dan aku yang sudah masuk mode bijaksana fokus tenggelam dalam pekerjaan. Tidak berkata sepatah kata pun. Akhirnya Ye Wanan tak tahan untuk berbicara. Gu Chen, kamu masih ingat masa SMA kah? Ingat waktu itu aku sangat suka melihatmu bermain basket. Terutama dung satu tangan. Sungguh keren sekali. Dipuji oleh gadis cantik. Aku dalam hati agak bangga. Tapi sebenarnya pelajaran olahraga itu cukup canggung. Aku awalnya ingin mendung dengan gaya keren. Tapi di tengah jalan malah melakukan kesalahan. Terakhir langsung berlutut di lantai memberi salam tahun baru kepada penonton. Jadi aku merasa malu untuk menyebutkan hal ini. Ye Wanan terus mengenang lagi. Dan juga, kamu sangat penyayang. Setiap habis sekolah, aku selalu bisa melihatmu memberi makan anjing liar yang malang di luar tepat waktu. Tapi ini membuatku merasa canggung lagi. Karena saat kelas 2 SMA ada seekor anjing liar yang sangat garang. Setiap habis sekolah sering mengejarku. Kalau tidak diberi makan, dia akan mengejarku. Terus mengejar aku sampai 3 blok jalan. Makanya aku harus memberi makan anjing liar itu setiap habis sekolah. Anjing liar itu. Setelah mengobrol sebentar, Ye Wanan akhirnya berhenti mengenang. Dia terlihat menurunkan suaranya secara diam-diam. Kamu bisikkan padaku. Apakah kamu di sini punya wanita yang kamu suka? Aku bisa membantu Men mengungkapkan perasaan, loh. Dia di luar memang terlihat seperti peduli padaku. Tapi nadanya penuh dengan rasa cemburu. Kalau aku benar-benar bilang ke dia, di sini ada cewek yang kupunya perasaan.
Mungkin malam ini aku nggak akan bisa keluar dari kantor. Tapi aku tetap memutuskan untuk menggoda Yewanan. Jadi aku diam-diam bilang ke dia, tentu ada dong. Kamu benar-benar mau bantu aku? Wajah kecil Yewanan langsung saja muram. Sebenarnya dia cuma mau coba-coba. Tapi nggak ngangka aku benar-benar bilang ada yang kusuka. Lalu dia bertanya dengan suara manis tapi tegas. Cepat bilang siapa orangnya. Melihat Yewanan berubah jadi kucing kecil yang marah-marah. Aku jadi semangat juga. Aku membuat wajah konyol ke arahnya. Aku nggak akan bilang ke kamu. Yewanan langsung makin marah. Segera memutuskan untuk menyelidiki dengan baik. Mencari tahu siapa si wanita licik ini. Melihatku cukup lama tanpa berkata apa-apa. Yewanan menggeser bayangannya sedikit. Ruan Yu pun perlahan mendekat. Aduh, kamu ngapain sih? Hatiku tiba-tiba berdebar kencang. Dia ini mau lemah lembut tidak bisa. Lalu mau keras juga ya. Tapi Yewanan hanya tersenyum manis. Lalu tiba-tiba mengisap dadaku dengan kuat. Parfum di badanmu benar-benar harum sekali. Aku langsung terdiam sejenak. Tidak tahu harus membalas apa. Ini alasan macam apa sih? Sedangkan dia jelas pria sejati. Tidak pernah pakai parfum sebelumnya. Selanjutnya Yewanan tidak mengatakan apa-apa. Hanya diam duduk di samping sambil melihat aku memeriksa video. Sesekali mengajukan beberapa pandangannya sendiri. Begitu saja hingga sore hari. Aku agak mengantuk. Tak sengaja menguap. Tapi mata menangkap Yewanan. Hanya melihat dia perlahan miring ke satu sisi. Khawatir kepalanya akan terbentur meja. Maka aku mengulurkan telapak tangan. Mendukung pipinya. Aku dengan seksama memperhatikan ekspresinya. Apakah wanita ini sekarang pura-pura tidur ya? Tapi detik berikutnya aku menghapus pikiran itu. Karena Yewanan tidur nyenyak seperti orang bodoh. Bahkan meneteskan saliva ke tanganku. Kalau sampai ada orang yang melihat ini. Bukan hanya citra direktur wanita yang dingin akan runtuh. Bahkan julukan gadis cantik yang halus pun akan hilang. Tapi penampilan tenang dan bodohnya ini malah cukup menggemaskan. Aku melihat Yewanan membalik badan. Langsung menindih tangan kananku yang sedang mengoperasikan mouse. Aku jadi bingung. Kantor sebesar itu. Mengapa tidak kembali tidur? Apakah tidur di samping sendiri benar-benar lebih nyaman? Menggeser wajah kecilnya yang menekan tanganku. Aku menggeser komputer ke sebelah kiri. Memberinya tempat yang luas. Perlahan-lahan, Yewanan tidak hanya ngiler. Tapi juga mengigau. Gu Chen, aku tidak mengizinkan kamu menyukai gadis lain. Dan jangan menolak aku lagi. Bolehkah? Suaranya saat tidur memang agak samar. Tapi jika didengarkan dengan seksama masih bisa jelas terdengar. Aku tersenyum tipis. Tidak terlalu memikirkannya. Tidak menjawab. Dan juga tidak menyangkal. Setelah Yewanan bangun dari tidurnya. Dia menggerakkan pinggangnya yang indah dan menguap. Saat itulah dia baru sadar. Gerakan tidurnya terlalu besar. Sudah memojokkan pria tersayangnya ke sudut dinding. Chen maaf. Melihatnya menunduk mengakui kesalahan. Aku tersenyum tipis. Tidak apa-apa. Malahan merasa dia terlihat sangat imut seperti itu. Yewanan dengan sopan mengusap matanya yang setengah terpejam. Lalu tersenyum ceria dan berbalik pergi. Dengan kehadirannya, tidur ini benar-benar sangat nyenyak. Ini adalah tidur terbaik dalam bertahun-tahun. Aku menaruh kembali komputer ke tempat semula. Melanjutkan pekerjaan. Waktu dengan cepat sampai pukul 5 sore. Karena aku harus lembur. Maka sebagian besar rekan kerja sudah pulang. Namun masih tersisa seorang bernama Kezhen. Pada saat yang sama, dia menepuk bahuku. Menunjukkan ekspresi penuh makna. Saudara Gu, kamu masih muda. Jika menemukan kesempatan, harus dimanfaatkan dengan baik. Biasanya lebih proaktiflah. Separuh hidup berikutnya tidak perlu berusaha keras. Aku melihat senyum licik di wajah orang itu. Tiba-tiba muncul 3 garis hitam di kepala. Ini apa-apaan sih? Aku sama sekali tidak mau makan dari hasil orang lain. Benar-benar muda tapi tidak tahu nikmatnya wanita kaya. Kezhen melihatku tampak tidak paham seperti ini. Hanya bisa menggelengkan kepala dengan pasrah. Merapikan barang. Juga pulang kerja. Setelah beberapa waktu lagi, karyawan perusahaan hanya tinggal aku sendiri. Melihat jam di dinding. Sebentar lagi hampir jam 6. Saya segera mengambil kesempatan. Bangkit dan menutup komputer dengan rapi. Langsung pergi. Asalkan saya berlari cukup cepat.
Makhluk lengket itu tidak akan bisa mengejar saya. Lagi pula saya masih ada urusan di rumah. Sudah lama saya tidak bermain game. Wanita hanya akan mengganggu kecepatan jari saya saat bermain game. Saya dengan cepat sampai di pintu. Baru hendak menarik napas. Namun tepat saat itu, sebuah tangan kecil yang putih seperti hantu diam-diam menempel di bahu saya. Saya terkejut tiba-tiba. Berdiri terpaku di tempat. Saat itu terdengar suara manis di telinga. Dan dengan nada agak kesal. "Ceng-ceng, kenapa kamu terburu-buru sekali? Apa kamu sengaja menghindariku?" Saya menoleh dan baru sadar. Ye Wanan muncul lagi di belakangku. Dia memiringkan kepala kecilnya. Dengan menggemaskan menatapku. Tidak mungkin. Ini di balik pintu gerbang. Ternyata dia selalu menunggu kesempatan. Ini benar-benar tertipu besar. Aku mengangkat bahu. Mencari alasan lain untuk pergi. "Bukan, kakak. Ibu memanggilku pulang makan." Ye Wanan mendengar ini. Tidak bisa menahan tawa karena kesal. Tapi untungnya berhasil menahan diri. Wajah manisnya terus mendekatiku. Aku pikir dia ingin melakukan sesuatu. Cepat-cepat menghindar ke samping. "Kamu ngapain?" Ye Wanan tersenyum tipis. "Semua sudah pulang kerja. Di sini tidak ada orang di sekitar. Juga tidak ada kamera pengawas. Bukankah kita seharusnya melakukan sesuatu satu sama lain?" Aku sangat terkejut. Kenapa kata-kata ini keluar dari mulut gadis cantik? Aku mengakui sekarang agak tergoda. Tapi aku tetap sangat profesional. Secara naluriah melindungi tubuh dengan kedua tangan. Ye Wanan tersenyum puas di malam hari. "Cuma bercanda saja. Waktunya pulang kerja. Ayo kita pergi." Setelah berkata begitu, dia menjulurkan lidah dengan nakal. Baru aku mengusap keringat. Tapi mengapa merasa kehilangan yang aneh ini? Sepanjang jalan Ye Wanan terus mengoceh di belakangku dan mencari. "Chen, hari ini senang. Kamu naik bus ya? Sekarang tinggal di mana?" Aku menghela napas dengan tidak berdaya. Waktu aku bersepeda sudah tidak pagi lagi. "Kamu juga cepat pulang saja." Ye Wanan menghentikan langkahnya. Tangan kecil diletakkan di depan. Terlihat seperti ragu-ragu. Itu sepeda saya rusak. Jadi bolehkah saya merepotkanmu mengantar saya pulang?" Wajahku penuh tanda tanya. Bagaimana mungkin? Padahal aku sebelumnya melihatmu pergi naik sepeda. Aku menatap mata Ye Wanan. Ingin menusuk rencananya. Sayangnya dia tetap terlihat sangat minta maaf. Chen, kalau kamu tidak percaya, bisa pergi melihatnya. Jangan manja-manja." Akhirnya aku tidak tahan lagi. Segera menghentikan tingkah polosnya yang tanpa sadar menggemaskan. Kalau tidak, tubuhku hampir melemas sendiri. Ye Wanan menunjukkan ekspresi sedikit kecewa setelah mendengar itu. Kemudian aku mengikuti dia ke sebuah Lamborghini berwarna merah muda. Aku ingin lihat apakah mobil ini benar-benar rusak atau tidak. Namun saat aku melihat ke sana, aku menemukan benar-benar ada tanda seru merah di layar mobil ini. Ye Wanan juga menghela napas dengan kecewa di samping. "Aduh, kualitas mobil ini terlalu buruk. Belum lama dipakai sudah rusak." Aku merasa ada 2 garis hitam muncul di dahiku. Sepertinya ini dia sengaja membuatnya seperti itu. Pasti benar begitu. Kalau tidak mungkin bisa sekebetulan itu. Mungkin supaya dia bisa mengantarnya pulang sendiri. Benar-benar sudah dipikirkan dengan sangat rumit. Akhirnya, di bawah tatapan mataku, Ye Wanan. Matanya menjadi agak menghindar. "Kalau begitu kamu bisa naik taksi pulang. Atau minta orang lain menjemput kamu." Aku tidak berniat jatuh ke dalam jebakannya. Ini kalau dia memang mengantarnya pulang. Sepanjang jalan pasti akan ada saja masalah. Aku berbalik hendak pergi. Ye Wanan justru menarik lenganku dengan kuat. "Uing. Chen, kau tega membiarkan aku, seorang gadis sendiri, pergi pulang naik taksi malam ini." Wahai, melihat aku membongkarnya, dia mulai manja lagi. Dia seperti gula yang lengket, tarik pun tidak bisa lepas. Tapi pada akhirnya, sebenarnya aku memang tidak tenang membiarkan gadis pulang naik taksi sendirian. Lagi pula baru 18 tahun. Dan masih polos seperti itu. Akhirnya aku benar-benar tidak tahan dengan serangan manjanya. Lalu aku setuju. Kadang dia menggoyangkan kedua tanganku. Atau menggunakan wajah kecilnya menggosok lenganku. Sungguh imut sampai kering kesayangannya. Takutnya pria keras kepala pun akan luluh karenanya. Tapi ngomong-ngomong dia begitu yakin. Apakah aku mengantar dia pulang?
Sepeda sepertinya tidak boleh untuk mengangkut orang ya. Aku dengar kalau ketahuan akan kena denda. Ternyata kamu khawatir soal ini ya. Chen, menurutmu aku butuh denda ini enggak sih? Ye Wanan kembali menggembungkan pipinya. Sangat imut. Aku agak tak berdaya. Sepertinya denda itu memang bukan masalah besar baginya. Dengar-dengar kalau ketahuan juga harus ditahan. Kata-kata itu cukup ampuh. Dia melepaskan tangannya yang menggenggam tanganku. Lalu menggosoknya dengan ibu jari. Mulai berpikir serius. Akhirnya dia mengecup bibirnya dan memastikan keputusannya. Kalau Pak polisi lalu lintas menangkap kita, kamu duluan saja lari. Jangan pedulikan aku. Aku mendengar kata-katanya. Langsung menunjukkan tatapan seperti melihat orang bodoh. Kata-katanya cukup memotivasi. Tapi jika benar-benar ditangkap dan ditahan, aku tidak mungkin meninggalkannya. Dia sendirian, tidak peduli. Tapi aku tiba-tiba teringat masalah baru. Tapi aku tinggal di kota universitas. Kita sepertinya tidak searah ya. Kebetulan sekali. Katakan saja kita berjodoh. Kebetulan aku juga tinggal di kota universitas. Yeay. Sekarang harapanku yang terakhir pun sirna. Sebenarnya ada banyak cara untuk menasihatinya. Tapi aku tidak akan pernah bisa membangunkan gadis yang pura-pura tidur. Lalu aku pergi ke dekat motor listrik kecil. Malam itu An Bu Men menatapku dengan tajam. Tepat sekali. Untuk melepaskan diri darinya. Aku berbohong. Sebenarnya aku mengendarai sepeda motor listrik. Setelah naik, aku mengendalikan kemudi. Ye Wanan duduk dengan perlahan memiringkan badan di belakang. Pemuda tampan ini, bersama gadis cantik luar biasa duduk dalam satu frame mengendarai sepeda motor listrik. Langsung menarik banyak perhatian orang. Mesin dinyalakan. Ye Wanan memelukku erat dengan kedua tangannya. Wajah kecilnya menempel di punggungku. Tidak mau melepaskan sama sekali. Sejak masa SMA, dia berharap bisa memeluk orang yang disukainya seperti ini. Tapi baru terwujud sekarang. Membuat wajah kecil Ye Wanan penuh dengan ekspresi bahagia. Beberapa menit kemudian, keduanya tiba di dekat kampus universitas. Pasar malam yang ramai di sebelah menarik perhatian Ye Wanan. Perutnya juga mulai keroncongan. Warung makan di sini pagi-pagi sangat ramai ya. Bisa pergi makan dulu baru pulang tidak? Aku lapar sekali. Tidak mau pergi. Aku sekarang cuma ingin cepat pulang main game. Tidak mau menemanimu. Pacar mana bisa seenak game. Lagi pula aku juga tidak kekurangan pacar. Jadi sama sekali tidak perlu menenangkan dia. Oke, aku lapar nih. Kamu pasti juga lapar, kan? Ayo kita makan bareng saja. Tak lama kemudian dia duduk di belakangku lagi. Dengan tangan kecilnya ia mengayunkan punggungku pelan-pelan. Suaranya yang imut bergetar di hatiku. Tidak bisa dipungkiri. Manja dari gadis cantik begitu membuatku sulit menolak. Akhirnya aku mengendalikan arah. Langsung menuju ke pasar malam di daerah kampus. Tak lama aku sudah memarkir mobil. Malam hari N turun dari belakang dengan suara mendengus dan ngeluh. Aduh, pantat kecil ini sudah pegal duduk. Aku membalikkan mata. Angin malam agak dingin. Kamu hati-hati ya. Jangan sampai masuk angin. Sebuah angin sepoi-sepoi berhembus. Berjalan di samping N malam itu. Langsung mengerutkan lehernya. Aku memperhatikan detail kecil ini. Melepas jaketku. Membalutnya di pundaknya. N memandang jaket itu dengan mata terkejut membesar. Chen, kenapa tiba-tiba kamu baik sekali padaku? Sedangkan aku hanya menjawab dengan santai. Aku kepanasan. Jangan bohong. Kalau begitu aku yang malam hari N. Saat itu seperti kucing kecil yang melindungi makanannya. Dia segera memegang kedua sisi jaket. Tidak membiarkan aku membawanya. Tidak. Siapa bilang aku tidak mau memakai di tubuhku? Aku tidak akan mengembalikannya padamu. Dia berkedip nakal. Dalam hati diam-diam senang. Aku melihat ekspresinya ini. Merasa dia benar-benar lucu sekali. Sungguh ingin menggendongnya. Memberinya ciuman yang dalam di wajahnya. Tak lama kemudian, keduanya berjalan ke jalan makanan kecil. Disinilah keramaian sesungguhnya. Surga bagi para pencinta makanan. Barbecue, teh susu, oden, makanan laut dan lain-lain. Semua tersedia. Wah, ini penjual tahu bau. Chen, aku sangat ingin 7. Bisa tidak belikan untuk aku? Aku menoleh dan melotot padanya. Hei kakak, gaji bulan ini kamu belum terima loh. Sebenarnya tahu busuk tidak mahal.
Tapi aku tidak akan membelikannya hanya karena satu kalimat darinya. Ini tidak boleh dimanjakan ya. Ye Wanan agak bingung. Tidak disangka aku tidak membelikannya karena masalah kecil seperti ini. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan menekan beberapa kali di layar. Aku melihat tindakannya dan belum sempat menghentikan. Tiba-tiba menerima pesan masuk. Ye Wanan tersenyum ceria dan berkata kecil aktornya sudah siap. Sekarang bolehkan belikan aku makanan yang lebih banyak lagi. Wajahku penuh dengan garis hitam. Aku menatapnya dengan tatapan seperti melihat orang bodoh. Wanita pemboros ini. Nanti kembalikan saja uangnya ke dia. Kalau tidak, bisa-bisa dia akan terus menggangguku setiap hari soal ini. Sesuai permintaannya. Aku memesan 2 porsi tahu bau. Ye Wanan melihat itu. Dengan penuh harap menggosok kedua tangannya yang kecil. Dan menjilat bibirnya sambil mengeluarkan air liur. Aku agak penasaran memandangnya. Seperti kamu yang seorang putri dari keluarga kaya, tapi masih suka makan ini. Ye Wanan langsung memberikan saya kedipan yang menggoda. Tentu saja, teman-temanku semua sangat suka makan ini. Selain itu ini rahasia antara kita berdua, ya. Jangan sampai memberitahu sekretarisku. Kalau tidak, dia pasti akan melapor ke orang tua saya. Setelah mereka tahu, pasti akan memarahi saya dengan keras. Karena orang tua Ye Wanan tidak mengizinkan satu-satunya anak mereka makan makanan kaki 5. Dia selalu sangat taat, sangat berbakti. Bahkan kalau diam-diam makan juga. Dia tidak pernah memberitahu kepada orang tuanya. Seolah-olah aku telah menangkap rahasia kecilnya. Dengan wajah penuh senyum nakal menatapnya. Kamu tenang saja. Besok pagi aku akan memberitahu sekretaris. Kamu tidak boleh ngeles. Chen, kamu memang yang terbaik. Dia menggoyangkan lenganku. Lalu mengusap wajah kecilnya ke bajuku. Akhirnya aku dengan terpaksa melepaskannya. Tak lama, 2 porsi tahu busuk yang harum dan hangus sudah siap. Aku menerima dengan kedua tangan. Meniupnya untuknya. Ditiup beberapa kali baru aku memberikannya ke dia. Ye Wanan menusuk 1 potong dengan tusuk gigi. Memasukkannya ke mulut. Terdengar suara mengunyah dengan bunyi ceplok-ceplok. Dia mengeluarkan suara puas. Enak sekali. Chen, kenapa kamu tidak makan? Dia sadar dan melihat tatapanku yang kosong menatapnya. Segera merasa malu dan bangkit. Aku mengumpulkan pikiranku. Sambil menjawab dengan suara pelan. Baru saja aku ternyata melamun. Aku menusuk sebongkah tahu busuk untuk dicicipi. Rasanya memang cukup enak, tapi tidak seenak saat kecil di depan gerbang sekolah. Jadi aku tidak menghabiskan banyak, langsung aku beri dia semua. Ye Wanan dengan penuh sukacita menghabiskan 1 potong demi potong. Saat itu sebuah tetes minyak tidak sengaja jatuh ke paha halus dan putihnya. Lengket dan membuatnya sangat tidak nyaman. Ye Wanan mengangkat kepala. Mengedipkan kedua mata lucunya. Bersikap manja. Chen, bisakah kamu bantu aku menghapus minyak di paha? Aku merasa permintaan dan nada itu entah mengapa menggoda. Ini tidak baik kan? Aku melihat matanya. Tidak tampak ada maksud menggoda apapun. Tapi aku tetap menolak. Bagaimanapun juga pria dan wanita tidak boleh menyentuh. Bukankah kamu sendiri ada tangan? Bersihkan sendiri. Melihat aku tidak membantu. Ye Wanan langsung terlihat sangat kecewa. Dia lagi-lagi dengan wajah memelas menggesekkan wajahnya ke aku. Tapi Chen, kamu lihat aku tanganku sudah penuh dengan barang. Aku melihat itu dengan sangat tak berdaya. Hanya bisa dengan enggan mengulurkan tangan nakal. Mengambil sehelai tisu. Pahanya tidak seperti mereka para wanita karir yang dewasa. Dia tidak memiliki penutup apapun. Kaki rampingnya seperti 2 batang bambu. Proporsinya sangat bagus. Tapi aku tidak bisa menikmatinya. Dengan hati yang suci. Memegang tisu membantu dia membersihkan. Hampir bersentuhan langsung. Dalam sekejap aku merasa tubuh Ye Wanan seolah menjadi lebih waspada. Seperti tersengat listrik. Kemudian aku menggunakan 2 tisu. Baru aku bersihkan dengan sempurna. Kedua orang itu terus berjalan ke dalam kawasan jajanan kecil. Aku ingin mencari tempat yang jual masakan tumis saja untuk kenyang. Tapi Ye Wanan malah ingin jalan-jalan terus. Membeli camilan untuk dicicipi. Sepanjang jalan juga beli kue roda. Juga beli kaki babi panggang. Udang cincang goreng dan yogurt asam seperti itu. Ada beberapa jenis yang belum pernah aku makan. Karena aku tidak tertarik dengan makanan manis. Hanya penasaran dengan cara pembuatannya. Membeli banyak makanan.
Aku mulai dengan sukarela membantu membawa. Tidak ada pilihan lain. Lagi pula dia adalah direktur wanita. Dan juga agar Yewanan bisa melepaskan kedua tangannya untuk makan. Tentu saja dia juga sesekali memberi aku hadiah. Seperti sekarang mengangkat sepotong kue roda yang sudah digigit setengah. Diberikan ke bibir saya. Hanya saja bagian yang terkoyak sudah dipenuhi lipstik merah cerah. Saya menggelengkan kepala. Langsung menolak. Kalau dimakan pasti dihitung sebagai ciuman tidak langsung. Saya tidak akan tertipu. Malam hari melihat ini. Bergumam. Kedua orang berjalan dan sampai di stan udang kecil pedas dan bercabai. Saat itu Yewanan penuh dengan kegembiraan. Wah, saya paling suka makan udang kecil pedas dan bercabai. Di meja stan jajanan masih ada banyak mangkok kecil. Di dalamnya berisi udang kecil hidup dengan jumlah yang cukup. Yewanan membelai bawah tubuhnya. Merasa senang. Lalu mengulurkan jari ke mangkok. Ketika saya menyadarinya sudah terlambat. Saya bergantung pada dia. Apakah dia biasanya setegar ini? Tidak mengejutkan. Dia digigit oleh seekor lobster kecil. Kulit putih dan lembutnya langsung terasa sakit dan dia langsung menjerit. Sakit. Serukan. Saya sedang memarahinya. Kemudian dengan lembut saya menggunakan tangan untuk hati-hati membuka capit lobster yang menjepitnya. Membuka jari-jarinya. Baru kemudian dia bebas. Sakit sekali. Menangis terus. Hanya dibopong oleh Yewanan. Dia menangis seperti anak kecil yang tidak bisa berhenti. Saya hampir dibuat gemas oleh pemandangan ini. Saat itu dia seperti anak bodoh. Sedang menghisap jari-jarinya sendiri dengan suara seperti, huhu. Saya melihat itu lalu memegang jari Yewanan. Dalam kebingungannya, saya perlahan memasukkan jarinya ke dalam mulut. Merasa hangat yang datang dari ujung jarinya. Malam ini An tidak merasa sakit sesaat kemudian. Dia perlahan membuka mata indahnya. Wajah kecilnya memerah malu sambil memandangku. Aku segera menjelaskan padanya. Jangan salah paham ya. Aku hanya tidak membawa plester. Tapi air liur sejauh ini bisa menghentikan pendarahan. Malam ini An menjawab pelan. Dengan ekspresi yang sangat patuh. Gu Chen ternyata masih peduli padanya. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat aku melepaskan mulutku. Lalu dengan tisu kuusap perlahan. Tapi Yewanan cepat berbalik. Berteriak pada pemilik kedai makanan kecil. Bos, aku mau 4 porsi lobster kecil super pedas. Lobster kecil sudah menggigitnya. Dia yang tidak terima tentu harus menggigit kembali. Jadi langsung pesan 4 porsi. Bos di samping terkejut. Segera mengangguk berulang kali. Melihat itu aku melotot. Mencari tempat paling bersih lalu duduk. Yewanan melihat jari yang disentuh Han dengan penuh arti. Perlahan sudut bibirnya tersenyum tipis. Dia tampaknya sedang memikirkan sesuatu yang aneh. Segera 4 porsi lobster kecil disajikan. Yewanan segera memakai sarung tangan. Mulai dengan santai mengupas kulit udang dan mencicipi. Biar kalian menggigit aku. Aku juga akan menggigit kalian. Aku juga tidak tertarik pada lobster kecil. Diam-diam duduk di samping melihat dia makan. Meskipun cara makannya agak berlebihan. Tapi wanita cantik tampak bagus saat makan apa saja. Dengar orang bilang, gadis hanya tidak menganggap orang lain sebagai orang asing. Maka akan makan tanpa peduli penampilan. Tapi setelah makan beberapa, Yewanan tiba-tiba mulai membungkusinya sendiri. Dengan sangat serius meletakkan daging yang sudah dikupas ke dalam mangkok. Aku juga tidak tahu apa yang dia ingin lakukan. Hanya melihat mangkuk kecil itu perlahan-lahan terisi. Beberapa saat kemudian, dia mendorong mangkuk itu menggunakan kedua tangannya. Dengan senyum di wajahnya sambil menutup mulutku. Chen ini untukmu. Mataku langsung berbinar. Bersikap angkuh sambil memalingkan kepala. Tidak mau, aku bisa membungkus sendiri. Kamu cepat makanlah. Setelah makan cepat pergi ya. Ini aku yang membungkus sendiri. Kamu harus menghabiskannya. Kalau tidak, aku yang akan menyuapi kamu. Yewanan. Tiba-tiba teringat hal ini. Dia langsung mencubit sepotong daging udang. Dan mengulurkannya ke bibirku. Daging udang dengan cepat menempel di sudut mulutku yang keluar air liur. Sekarang aku harus makan meskipun tidak ingin. Baiklah. Setelah aku mengangguk, baru aku dengan enggan memakannya. Malam An kembali cepat mengulurkan sepotong daging udang. Aku segera melambaikan tangan padanya. Tidak mau, tidak mau. Kamu cepat makan sendiri saja. Makan atau tidak makan.
Aku terus memegang wajah kecil Malam An yang kesal dan meringkik. Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Di bawah pemberiannya, semangkuk daging udang habis aku makan, sisanya tinggal sedikit. Sebenarnya aku sama sekali tidak terlalu suka makan lobster kecil. Tapi kali ini daging udang yang dikupas langsung oleh Ye Wanan. Sepertinya rasanya jauh lebih manis dan segar daripada yang pernah kumakan sebelumnya. Dan dia terlihat sangat menyayangi. Membuat daging udang terasa lebih lezat dengan rasa yang berbeda. Saat itulah, aku tiba-tiba melihat pemandangan menggoda di luar stan. Ada 3 perempuan cantik yang memakai stoking hitam berjalan melewatiku. Dan satu persatu dengan sengaja atau tidak sengaja mengedipkan mata padaku. Ini membuatku tak bisa berhenti melihat lebih lama. Bukan karena mereka sangat cantik, tapi karena mereka terlihat masih pelajar. Tapi malah memakai stoking hitam. 3 gadis cantik lewat. Berbisik-bisik diam-diam. Pria tampan tadi melihat kita. Memangnya kita ini tidak cantik sih. Tapi dia benar-benar tampan. Sangat mirip Peng Yuyan. Apa mungkin selebriti juga makan di sini? Jangan omong sembarangan ya. Kakak itu jelas lebih tampan daripada Yuyan. Bagaimana kalau kita putar-putar lagi dan pesan bubble tea hijau? Adik perempuan di depannya sangat cantik. Sungguh lebih cantik daripada selebriti. Dia sederhana adalah pacarnya. Dan terlihat sangat galak. 3 gadis itu bersemangat berbicara. Suaranya kecil. Tapi sebenarnya aku mendengar semuanya. Aku dengan merasa bingung menarik pandangan. Namun di saat berikutnya, pahaku dengan pelan ditendang dari bawah. Aku dengan wajah polos melihat Ye Wanan. Kenapa kamu menendang aku? Ye Wanan. Wajah kecilnya memperlihatkan rasa cemburu. Kamu sangat suka melihatnya ya. Kalau begitu besok aku kerja juga pakai stoking hitam. Hatiku senang. Wah, perusahaan ini sepertinya punya tunjangan bagus. Aku melihat dia di seberang dengan ekspresi serius tapi menggemaskan. Ye Wanan menahan tawa. Lalu dengan wajah terkejut dia mulai bicara kepadanya. Tidak diizinkan memakai. Tapi baru saja keluar ucapan. Saya sudah merasa ada yang tidak beres. Kenapa saya harus mengurusinya ya? Malam itu An Wen menunjukkan ekspresi seperti tidak percaya. Karena anak laki-laki yang dia sukai malah memerintahkan dirinya untuk tidak boleh memakai. Perasaan ini seperti saya adalah barang pribadi miliknya. Kenapa ya? Dia dengan nada menggoda. Menyipitkan mata. Pipi saya sedikit memerah. Menunduk. Pokoknya tidak boleh memakai. Tidak ada alasannya. Sikap saya sangat tegas. Lagi pula dia baru 18 tahun. Memakai seperti itu untuk saya lihat tidak apa-apa. Tapi kalau dilihat oleh banyak rekan kerja, bagaimana menurut mereka? Begitulah. Aku menjelaskan pada diriku sendiri dalam hati. Baru setelah itu aku memaksakan diri untuk menarik napas lega. Ye Wanan tersenyum tipis di bibirnya. Dengan patuh membalas satu kata. Baiklah. Matanya dipenuhi bintang-bintang. Setelah beberapa saat, keduanya telah menyelesaikan semua makanan lezat. Sudah pukul 8.30 malam. Dan saat itu Ye Wanan memesan 2 gelas teh susu mutiara lagi. Setelah kejadian ini, aku menemukan bahwa perempuan benar-benar bisa makan banyak. Padahal pinggangnya begitu ramping. Namun bagaimanapun makan, tidak terlihat sedikit pun perubahan bentuk. Aku sendiri baru saja minum teh susu yang tadi saja sudah tidak bisa ditelan. Tapi melihat penampilannya, sepertinya dia masih bisa memesan 2 gelas lagi. Ye Wanan memegang teh susu dan mengisap beberapa kali dengan mulut kecilnya. Tiba-tiba melihat sepasang kekasih dekat di seberang. Sedang minum teh susu yang dipegang satu sama lain dengan cara bertukar gelas. Dia merasa cara ini sangat baru. Langsung mendekat. Aku minta coba. Chen. Lihat pasangan di sana sangat manis ya. Kita juga minum teh susu sambil bertukar cangkir seperti mereka, apa tidak? Ya tidak. Tolong ya. Itu seperti anak kucing kecil yang mencakar tanganku. Tapi kali ini aku tidak setuju dengan apapun yang dia katakan. Kamu sudah bilang, itu hanya untuk pasangan kekasih. Aku tidak sebosanan itu. Aku juga tidak akan memanjakannya. Bagaimanapun ini hanya keluar makan. Kenapa bisa sampai sejauh ini? HMPH. Kalau seperti itu kamu tidak akan pernah dapat pacar. Setelah ditolak, Ye Wanan marah lalu menghentakkan kakinya di tempat. Akhirnya dia semakin kesal. Dengan cepat dan lembut mengetuk dadaku sekali. Lalu dengan tampang takut tertangkap,
berbalik sambil menyeringai lalu mulai lari. Aku merasakan pukulan lembutnya. Sangat marah. Ini karena dia terbiasa marah, sehingga berani memukulku. Tapi Ye Wanan baru berbalik langsung tersandung sebuah batu. Tubuhnya sadar. Sangat jelas ingin bersentuhan dekat dengan tanah. Aku tangkas dan cepat tangannya. Langsung memeluk pinggangnya. Lalu dengan tenaga menariknya kembali. Tubuh kecilnya ikut mendorong dan melompat ke pelukanku. Membuatku terkejut. Adegan tadi, Ye Wanan memang agak kaget. Berhenti sejenak. Dia baru sadar. Menemukan dirinya sedang dipeluk di dalam pelukan seseorang. Di telinga masih terdengar detak jantung orang yang dicintai. Ini membuat pipinya sedikit memerah. Setelah mengucapkan terima kasih, dia kembali dengan kuat menempelkan pipinya ke pelukanku. Dengan kuat menghirup aroma bunga sakuraku. Ah, selamat malam. Kamu sedang apa? Mau berpelukan sebentar lagi? Tidak bisa. Peluk-pelukan tidak pantas dilakukan. Lepaskan aku. Aku segera ingin melepaskan diri. Sekali lagi aku dimanfaatkan oleh gadis itu. Ye Wanan dengan nakal menjulurkan lidahnya. Lalu dengan suara manis memelas. Aku tidak mau, tidak mau, tidak mau. Aku benar-benar ingin mencubit lidahnya. Melihat dia nanti gimana mau menjulurkan lidah lagi. Tapi ingin uang juga berisiko besar. Malam itu hampir saja aku terjatuh dan cedera. Saat itu tiba-tiba turun hujan rintik-rintik. Namun tak lama hujan semakin deras. Malam itu dengan tergesa-malam menarik tanganku menuju tempat parkir. Aku tidak menolak. Pakaian hampir basah kuyup. Siapa yang peduli dengan hal seperti itu? Saat kami sampai di tempat parkir, hujan rintik-rintik berubah menjadi hujan lebat. Kami berdua hanya bisa mencari tempat berteduh. Malam itu sangat mengenal medan di sini. Dia menggenggam tanganku berkelok-kelok, hingga masuk ke sebuah gang kecil. Chen di sini bisa berteduh. Baru aku sadar itu adalah tepi tembok. Dan hanya cukup untuk satu orang berteduh. Angin sangat kencang. Malam itu rambutnya basah kena hujan. Tetapi dia tampak tidak peduli sama sekali. Chen, kamu cepat jongkok. Aku tidak tahu apa yang dia mau lakukan. Terpaksa merawat Ye Wanan. Berdiri dan membuka pakaiannya. Seperti sebuah payung yang meneduhkan aku dari hujan deras ini. Walaupun dirinya sendiri basah kuyup, masih dengan wajah senang penuh bangga dan pamer. Dengan begitu Chen-ku tidak kehujanan. Aku agak tersentuh saat bersiap bangun. Namun Ye Wanan menahan erat aku. Tidak boleh bangun. Bagaimana kalau masuk angin kena hujan? Besok kalau kamu izin tidak datang. Aku tidak bisa bertemu denganmu lagi. Aku melihat situasi itu sangat tidak berdaya. Ternyata pada malam hari dia sudah merencanakan ini. Akhirnya aku tidak bisa melawan dia. Hanya bisa patuh berjongkok. Dengan dia melindungi. Aku benar-benar tidak kehujanan banyak. Tapi malam itu dia basah kuyup. Untungnya tidak lama. Hujan pun berhenti. Aku berdiri dan dengan sengaja menggenggam tangan kecilnya yang basah. Pergi ke sebelah motor listrik. Sekarang aku antar kamu pulang. Sesampainya di rumah langsung mandi ya. Dengar tidak? Malam itu Andong menggigil kedinginan. Dia sama sekali tidak mendengarkan ucapanku. Dia menarik ujung bajuku. Bersuara lirih. Chen, aku kedinginan. Boleh peluk aku sebentar tidak? Aku dengan penuh kasih sayang menyentuh rambutnya. Lalu membuka kedua tangan dan memeluknya pelan. Ye Wanan. Merasa pelukan dari orang tercinta. Mendadak terasa tidak begitu dingin lagi. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatapku. Aku juga menunduk menatap wajahnya. Kedua mata kami bertemu. Suasana perlahan menjadi agak aneh. Mulut kecilnya yang seperti ceri sangat indah. Bahkan tanpa lipstik pun terlihat sangat merah segar. Membuat orang yang melihat lama-lama tidak bisa menahan keinginan untuk mencicipinya. Akhirnya dia membuka mulut lagi. Dengan nada yang sangat lemah. Memohon pada Chen apakah bisa memberiku hadiah sekali ini. Suara lembut dan kenyal ini seperti anestesi. Membuat kepalaku berdenyut-denyut. Tidak bisa dikendalikan. Pelan-pelan menunduk. Ye Wanan juga dengan sukarela berjinjit. Keduanya pun berpelukan dan berciuman seperti itu. Namun kejadian tak terduga selalu datang di saat yang indah. Karena terlalu asyik berdua. Tidak sadar berat badan yang berpelukan bergeser ke kanan. Terdengar bunyi tepukan. Aku sial jatuh tersungkur ke tanah. Aduh Chen, maaf. Aku terlalu ceroboh. Kamu tidak terluka, kan?
Chen, kamu berdarah. Aku akan langsung telepon 120. Ye Wanan panik dan cemas memikirkan cara menyelamatkannya. Sambil menopang aku. Sambil mengambil telepon untuk menelepon. Takut terlambat, kekasih hatinya akan mengalami sesuatu. Jatuhnya cukup parah. Tapi bukan salah Ye Wanan. Hanya salah sendiri karena tidak memperhatikan. Aku berusaha kuat menopang tubuh. Menunduk melihat lutut tergores. Muncul luka sayatan sepanjang 2 cm. Ini mungkin terjadi saat aku kebetulan jatuh di sepeda listrik. Tertusuk bagian yang tajam di suatu tempat. Luka itu, meskipun terlihat sangat menakutkan, tapi hanya perlu sedikit diobati saja. Bukan hal besar. Aku juga bukan selebriti. Tidak perlu pergi ke rumah sakit hanya karena sedikit luka. Memikirkan itu, aku segera menghentikannya. Selamat malam, tidak perlu ke rumah sakit. Aku bisa sendiri. Tapi malam itu dia sangat keras kepala. Sampai sangat dominan. Ini sudah berdarah. Bagaimana bisa tidak ke rumah sakit? Jangan bergerak dulu. Supaya lukanya tidak semakin besar. Ambulans segera datang. Aku sangat tidak berdaya. Saat itu, malam itu tidak bisa diajak bicara dengan apapun. Tapi begitu dia malah lebih mirip seorang bos wanita yang benar-benar tegas. Meskipun suaranya tetap lembut, manis, dan imut. Setelah beberapa saat, ambulans tiba. Mereka melihat pendarahan ini. Segera mengangkatku ke tempat tidur. Tapi ketika mereka melihat luka berdarahnya dengan jelas, beberapa dokter menatapku dengan tatapan tak percaya. Seolah berkata pada Ye Wanan, tidak mungkin. Saudaraku hanya luka sekecil ini butuh pertolongan pertama. Merasakan tatapan mereka. Aku malu menutupi wajahku selama 1,5 jam. Waktu sudah lewat pukul 11 malam. Di sebuah ruang rawat kelas atas yang dilengkapi dengan peralatan lengkap, dokter sudah membersihkan lukaku dengan alkohol. Di samping, Ye Wanan juga memanfaatkan waktu tadi. Pergi ke kamar mandi terpisah untuk mandi. Dan mengganti pakaian bersih. Chen, minum obat, kamu haus, mau minum air, mau makan buah tidak, kamu kedinginan tidak. Chen, kamu dengar aku nggak sih? Merasakan perhatian dari Ye Wanan di malam hari. Aku nggak bisa berhenti tersenyum. Nggak usah, kamu cepat istirahat saja. Setelah mendengar itu, dia baru duduk. Dengan manis menunggu perintahku di samping. Luka sudah diperban. Aku mau keluar rumah sakit. Tapi nggak disangka, Ye Wanan yang tadinya manis tiba-tiba jadi garang. Dengan wajah garang itu, dia melarang aku melakukan itu, bilang tidak boleh. Kalau keluar malah terluka atau jatuh bagaimana? Kalau gerakannya terlalu besar, lukanya terbuka lagi bagaimana? Kalau sampai terbuka dan terinfeksi bakteri sampai paha lumpuh, memburuk jadi cacat seluruh tubuh, itu malah merugikan. Jadi, Chen, kamu lebih baik diam saja di rumah sakit dan istirahat dengan baik. Dia menekan bahuku, tidak mau membiarkanku pergi dengan keras kepala. Setelah aku mendengar ucapannya, awalnya aku merasa tidak ada apa-apa. Sekarang aku agak takut. Kenapa rasanya dia sedang mengutukku? Aku kembali berbaring di tempat tidur. Teringat adegan kami berpelukan dan berciuman sebelumnya. Suasana di ruang perawatan tiba-tiba menjadi sunyi. Ye Wan memandangku. Wajah kecilnya juga memerah. Sepertinya dia juga teringat adegan itu. Akhirnya setelah 5 menit, dia yang pertama bicara. Chen, aku sudah bilang ke manajemen. Besok kamu tidak perlu masuk kerja. Istirahat saja di sini dengan baik. Sekarang juga sudah larut. Bagaimana kalau tidur saja? Aku melirik dia 1 kali. Kenapa rasanya aku sudah diatur dengan sangat jelas. Tapi aku tidak bisa tidur. Aku menyadari di lingkungan seperti ini. Aku sama sekali tidak merasa mengantuk. Namun Ye Wanan kembali memunculkan ide baru. Nana, aku akan ceritakan dongeng sebelum tidur. Ya, aku benar-benar bingung. Aku tidak butuh tidur siang. Hanya saja aku memang tidak ingin tidur. Tapi Ye Wanan tetap saja terus mengoceh dengan gaya sangat serius dan lembut. Dahulu kala ada seorang putri tidur yang cantik. Mendengar itu aku langsung dibuat kesal. Itu cerita dari 800 tahun yang lalu kan. Melihat aku agak tidak senang. Ye Wanan dengan pintar segera berganti cerita menjadi putri salju dan 7 penggemarnya. Setelah mendengarkan 5 cerita berturut-turut, aku tetap tidak tidur. Malam itu dia malah tidur sendirian. Dia dengan setengah sadar meletakkan Xiao Lian di atas selimut. Tak lama kemudian, nafasnya menjadi teratur.
masuk ke dalam keadaan tidur nyenyak. Aku melihat dia duduk sambil tidur tampaknya tidak nyaman. Jadi aku diam-diam menggendongnya perlahan, meletakkannya di tempat tidur. Mungkin dia sangat lelah. Atau mungkin dia termasuk tipe orang yang tidur sangat nyenyak. Dia seperti anak kecil yang tidak pernah tumbuh dewasa. Bermain seperti ini pun tidak membangunkannya. Aku menyentuh kepala kecilnya, mengucapkan selamat malam, lalu berbalik pergi. Aku tetap lebih suka pulang untuk tidur, karena di rumah ada bantal peluk yang berisi udara. Aku punya kebiasaan, kalau tidak memeluk sesuatu, aku tidak bisa tidur. Keesokan paginya, sinar matahari pertama menerobos masuk ke dalam ruang rawat. Tubuh indah yang meringkuk di malam hari perlahan terbuka. Sinar matahari benar-benar sangat hangat, membuatnya agak gerah. Perlahan bangun, seperti kucing kecil yang menguap, meregangkan badan. Haha, saat melihat jelas ini adalah ruang perawatan. Dia baru teringat kejadian kemarin. Salah cinta nih, yang seharusnya berbaring di ranjang ini. Bukan saya, ini Guchen. Kenapa saya yang menempati ranjangnya ya? Memikirkan hal itu membuatnya merasa bersalah. Jelas Chen yang seharusnya jadi pasien. Dia malah tidur di ranjang pasien. Dan sudah tidur semalaman. Rasanya ruangan ini sangat kosong. Tiba-tiba seperti mendapat pencerahan. Guchen sudah tidak ada. Dia segera bangun. Mencari di bawah tempat tidur dan lemari pakaian selama setengah hari, tapi tidak bisa menemukannya. Saat itu seorang perawat masuk dengan mendorong pintu. Dia segera maju bertanya kepada suster kakak. Pasien yang kemarin sama saya, iya. Dia, ya, malam tadi sudah pergi. Dan juga sangat peduli padamu. Memintaku untuk tidak mengganggumu. Selamat malam. Saat itu otak berdesir. Seperti balon yang kempes. Duduk terjatuh di tempat tidur, coba. Barulah dia mengerti. Ternyata Guchen malam tadi kabur saat dirinya sedang tidur. Dia agak ingin menangis. Padahal kakinya terluka, tapi tetap memaksa untuk meninggalkannya. Semula mengira Guchen tidak menginginkannya lagi. Tapi tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya bersinar. Bangkit kembali semangatnya. Cuci muka seadanya. Mengambil ponsel dan memanggil taksi menuju kantor. Hari ini dia tidak memakai sepatu hak tinggi. Karena itu sungguh terlalu canggung. Dia mengenakan sepatu kasual yang menarik. Setelah cepat sampai di kantor. Dengan terburu-buru, saat melihat profil wajah yang familiar itu, dia baru bisa rileks. Guchen sudah datang. Dan sangat pagi. Dia suka kehidupan yang begitu nyaman ini. Dia datang pagi-pagi untuk melakukan audit. Sekarang video yang dia audit adalah video gadis cantik menari. Melihatnya selama setidaknya setengah menit. Setelah ucap selamat malam, dia jadi cemburu lagi. Lalu diam-diam mendekati dari belakang. Seperti bermain petak umpet. Harus menangkap lawan. Bab 9 ciuman, selamat pagi. Apa kamu tidak suka? Dia teringat kembali. Tadi malam sepertinya dia dibawa ke tempat tidur dengan tangan besarnya yang lembut. Dan ditutupi dengan selimut. Mengucapkan selamat malam. Dia pun merasa kebahagiaan. Dia perlahan membungkuk. Ibu Guchen menekan mouse. Namun merasakan sentuhan lembut di wajahnya. Seekor makhluk kecil yang nakal mencicit di wajahnya. Membuatnya sedikit terhenti. Menoleh dan melihat itu adalah dia. Dia tidak menyangka selamat malam menjadi serangan mendadak. Langsung mengulurkan tangan menghapus bekas merah di wajahnya. Selamat malam, kamu melakukan apa? Banyak orang seperti ini. Wajahnya memerah. Dia merasa tidak bisa mengendalikan diri. Namun selamat malam tertawa nakal. Tentu saja lebih baik selamat pagi. Wajah bayi Cibai penuh semangat. Senyumnya sangat cantik. Membuat karyawan yang masih mengantuk menjadi lebih segar. Apakah Chen Chen tidak suka? Kepalanya miring lagi. Guchen menahan ekspresi. Aku suka apa sih? Untuk sementara dia juga tidak tahu harus berkata apa. Adegan ini membuat para jomblo di kantor terkejut. Lalu mereka merasa sangat iri. Saling membicarakan tindakan pria polosnya. Selamat malam, baru saja dengan wajah merah masuk ke kantor. Guchen benar-benar tidak bisa menghadapinya. Siapa lagi kalau bukan bosnya? Wanan sampai di pintu. Dia duduk beberapa menit kemudian baru mengatur perasaan. Memasuki mode kerja. Bertanya satu kalimat. Sekretaris, apakah ada masalah perusahaan yang belum terselesaikan akhir-akhir ini? Sebagai bos, dia. Tentu saja perusahaan tetap harus diperhatikan.
Sekretaris segera berkata. Presiden Direktur. Perusahaan segera akan melakukan promosi video lagi. Semua model wanita sudah dikumpulkan. Baru-baru ini sangat kekurangan satu model pria. Model pria, beberapa yang dicari sebelumnya ternyata tidak cocok. Atau sedang sakit. Presiden Direktur, menurut Anda ada kandidat yang cocok di sana? Sekretaris bertanya sembarangan. Selamat malam. Setelah mendengar itu, dia pun serius berpikir sebentar. Tiba-tiba teringat pada saat malam, matanya bersinar. Melihat keluar kaca. Sekretaris mengedipkan mata dengan tatapan bingung. Waktu terus berlanjut sampai tengah hari. Semua orang yang lapar. Berbondong-bondong seperti kuda yang lepas tali menuju kantin. Namun hanya Gu Chen yang masih memeriksa video terakhir. Akhirnya video sudah selesai ditinjau. Dia juga bangkit dan berniat pergi makan. Tunjangan perusahaan sangat bagus. Makanan Cina dan Barat semuanya ada. Yang penting tidak perlu bayar. Tapi baru saja berdiri. Tiba-tiba ditekan lembut oleh sepasang tangan kecil yang putih halus. Gu Chen terkejut. Alur cerita yang familiar ini. Triknya yang sudah dikenal. Memutar kepala dan melihat. Ternyata melihat senyum yang memikat dari Ye Wanan di malam hari. Hehe, aku kaget. Kapan dia datang ke belakangku lagi ya? Apa dia benar-benar bisa teleportasi? Aku mau makan. Jangan tarik aku. Kemudian dia berkata dengan serius. HMPH, kamu tidak perlu pergi ke kantin lagi. Karena saya sengaja menyiapkan kotak makan siang penuh cinta untukmu. Porsinya sangat banyak. Rasanya luar biasa enak. Lalu aku meletakkan kotak makan siang yang sudah disiapkan ke meja dan melihatnya. Ini adalah kotak berwarna merah jambu. Sangat cocok untuk pria maco. Dengan tutup transparan di dalamnya. Warna makanan sangat segar. Terlihat sangat menggugah selera. Tidak perlu. Karena kamu sudah membuatnya dengan sepenuh hati. Mending kamu yang makan sendiri saja. Dia mencoba melepaskan diri dan hendak pergi. Namun dia seperti anak kecil yang nakal. Membuka kedua tangan membentang di depan tubuh. Tidak membiarkannya pergi tidak bisa. Ini kan kantin yang saya pakai khusus. Menghabiskan waktu 3 jam untuk membuatnya. Hari ini kamu tidak boleh makan makanan siapapun. Hanya boleh makan makananku, Gu Chen. Dalam hati hehe. Kamu yang membuatnya terbiasa. Aku tidak mau makan. HMPH, Kak Gu paling tidak coba satu gigitan lah. Terlalu keras tidak berguna. Dia kembali memakai strategi yang lembut. Memeluknya dengan kedua lengan. Bergaya manja di pelukannya. Dan selangkah demi selangkah memaksanya mundur. Akhirnya membuat pantatnya duduk di bangku. Dia sangat tidak berdaya. Karena dia menyadari bahwa begitu Wanan manja. Tubuhnya akan secara tak terkendali menjadi lemas. Sepertinya ada yang tidak beres. Nanti harus ke rumah sakit untuk periksa. Gu Chen kembali ke tempat duduk. Dia kembali dengan muka usil tertawa dan berkata coba satu gigitanlah. Jangan keras kepala Gu Chen. Tiba-tiba Wanan. Pikirkan sebuah ide bagus. Tersenyum licik. Kalau kamu tidak mau makan, aku akan menciummu sekali. Sampai kamu mau makan. Lalu pura-pura keluar bibir merah segarnya. Dia terkejut. Membuka mata lebar-lebar. Melihat ceri itu akan menyerang. Baru dia menyerah. Aku salah. Aku makan. Tidak bolehkah? Dia berpikir, dosa apa yang telah diperbuat di kehidupan sebelumnya. Harus menerima siksaan seperti ini. Meski sudah membuatnya tenang. Tapi tidak menyangka dia benar-benar tidak suka bibirnya sendiri. Ini membuatnya mendengus lagi sambil meletakkan tangan di pinggang rampingnya. Ini semua apa maksudnya? Sesuatu yang orang lain tak akan dapatkan seumur hidup. Dia malah tidak mau. Sungguh sangat menjengkelkan. Gu Chen duduk. Dia kemudian membantu membuka kotak. Adegan yang indah itu semakin jelas tersaji di depan mata. Yang paling istimewa adalah sebuah telur berbentuk hati yang diletakkan di tengah. Tidak tahu sudah berapa kali dicoba untuk membuat bentuk seperti itu. Di bawah telur yang penuh perhatian itu ada beberapa potongan daging sapi. Sapo gu lao rowu, rebus daging dengan bumbu khas. Dia mengambil garpu, tauge, tomat, jagung. Total ada 11 jenis hidangan yang berbeda. Di paling bawah ada nasi emas. Dasar kotak makan siang cukup besar. Di kedua sisi ada beberapa ruang kecil. Diisi penuh dengan potongan buah. Ceri, durian, apel, pir, semuanya tersedia. Ini benar-benar seperti santapan kerajaan. Terlihat cukup bagus.
Selamat malam ada di dekatnya. Menunggu dengan ekspresi kecil yang penuh harap. Pertama mengambil sepotong ayam dadu, bagaimana dengan malam yang menyenangkan? Enak tidak? Gu Chen memandang ke matanya. Lalu mengunyah dengan teliti sebentar. Dia menemukan meskipun makanannya sangat cerah, tapi memang tidak terasa enak saat dikunyah. Apakah kamu tidak menambahkan garam? Akhirnya memberikan penilaian seperti ini. Malam kecil itu tampak sedikit kecewa. Menggosok-gosok tangan kecilnya. Itu aku selalu canggung. Jadi tidak berani menambahkan garam. Ekspresi menyesal ini ternyata sangat imut. Seketika ayam kung pao di mulut menjadi manis. Apakah memang tidak enak? Kalau begitu ya sudahlah. Kita tidak makan ini lagi. Lebih baik pergi ke kantin makan. Dia sedikit sedih. Dengan tangan kecilnya mencoba menarik kembali piring. Lalu pelan-pelan tutup. Simpan untuk sendiri makan. Gu Chen merasa lucu. Mengulurkan tangan untuk menahan. Lumayan. Tidak terlalu buruk rasanya. Saya bisa makan ini. Sebenarnya menipunya. Tidak diberi garam itu masalah kecil. Yang penting ada rasa aneh lainnya di dalamnya. Benar-benar masakan gelap. Dia juga takut gadis itu tidak bisa makan sendiri. Lalu membuangnya. Kalau begitu bukankah terbuang sia-sia? Kemudian cepat-cepat mencangkul nasi. Selamat malam. Matanya penuh dengan kejutan. Kalau kamu suka makan ini, nanti aku akan buatkan setiap hari buat kamu. Gu Chen tidak bisa menahan tersedak. Tidak perlu. Dia buru-buru melambaikan tangan. Tapi tidak enak hati untuk mematahkan semangatnya. Meskipun rasanya tidak enak, tapi tidak boleh mubazir. Setidaknya buahnya cukup bagus. Melihat dia makan dengan lahap. Makan malam tiba-tiba juga penuh selera makan. Pinggiran kota dekat dengan Chen Chen. Aku juga ingin makan. Bisa beri aku makan? Setelah mendengar itu, Gu Chen dengan sukarela mencari sendok untuknya. Lagi pula sebanyak ini juga tidak bisa habis. Dia tiba-tiba tidak senang. Jangan, aku mau garpu. Kalau tidak, makan saja dari mulutmu juga bisa. Hehe, Gu Chen terkejut. Mau ciuman tidak langsung lagi. Baiklah. Dia terkejut. Tak ada pilihan selain menggunakan garpu. Tapi dia tidak mengambilnya tepat waktu. Melainkan ceri 1 lembar. Aku ingin memberi makan. Bab 10 model pria pengganti. Aku menjadi Long Aotian masa kini. Dia membalikkan mata. Aha, apa ini sulit? Tapi kemarin aku sudah mengupas udang. Secara pribadi memberimu dagingnya, loh. Gu Chen mulai membongkar masa lalu. Jadi ini sebagai persiapan untuk hari ini. Membalas kebaikan sepertinya tidak ada alasan. Menolak juga bukan masalah besar. Jadi dengan terpaksa menggunakan garpu mengambil sepotong daging dan memberikannya. Di detik berikutnya wajahnya memerah. Mulut kecil terbuka. Dengan senang hati menggigitnya. Wajah yang tadinya bahagia. Ketika mencicipi rasa makanan yang sebenarnya. Tiba-tiba menunjukkan ekspresi seperti buah melon pahit. Sungguh sangat tidak enak. Gu Chen melihat ekspresi frustrasinya. Tak tahan untuk tertawa. Bagaimana bisa rasanya seburuk ini? Dia mulai meragukan hidupnya. Bagaimana bisa menjadi istri dan ibu yang baik seperti ini? Gu Chen tersenyum dan berkata tidak masalah. Yang penting kenyang. Barulah dia merasa sedikit lega. Tak lama, dia hanya menyisakan sepotong telur. Selamat malam, sampai jumpa. Hampir habis dimakan. Maka dia mendekat sedikit lagi. Dan memiringkan kepala kecilnya sambil menatap dengan senyum menyipit itu. Sangat imut, membuat hatinya sedikit melebur dan tenggelam. Perusahaan akhir-akhir ini sangat kekurangan model pria. Tetapi saya sudah mencari berhari-hari namun tidak menemukan yang cocok. Baru hari ini saya sadar. Orang yang saya cari sebenarnya jauh di sana. Tapi dekat di depan mata. Dia tiba-tiba meledak sebagai model pria. Model pria hanya perlu berpose beberapa kali di studio. Mengambil beberapa detik iklan saja sudah cukup. Oh. Kenapa kamu bilang ke aku? Dia akhirnya menyentuh inti masalah. Malam ini langsung mengetuk meja. Karena aku ingin mengundangmu menjadi model pria di perusahaan kami. Aku rasa dengan postur dan wajahmu, kamu sangat cocok. Selain itu pekerjaan ini ringan. Gajinya 2 kali lipat dari petugas audit. Cepat setuju ya? Gu Chen melotot. Dia tidak mau, dia tidak ingin jadi model pria. Apalagi juga harus dipromosikan keluar. Biar jutaan orang melihatnya. Ternyata bekal ini dibuat begitu detil. Untuk memohon dirinya jadi model pria.
Berharap saja. Tinggi model harus 1,85 meter ke atas. Kalau bisa mirip Peng Yuyan. Jadi hanya kamu yang sangat cocok. Tidak ada orang lain yang lebih cocok dari kamu. Aku memohon padamu. Tolonglah aku. Memuji aku juga tidak ada gunanya. Aku tidak hidup dari penampilan. Dia melambaikan tangan. Walaupun hatiku merasa sangat nyaman. Lalu dia tidak mau kalah dan meluncurkan jurus baru. Mengambil satu iklan dapat 10.000. Apakah kamu benar-benar tidak mau mencintaiku? Dia kembali mengacungkan jarinya. Melihat dia menggeleng, maka dia mengacungkan satu jarinya lagi. Iklan itu pun jadi dengan harga 20.000. Selamat malam, berniat memaksakan beli dan jual. Tapi Gu Chen menekan dahinya. Lupa memberitahumu, aku tidak tertarik dengan uang. Betapa besarnya keberanian itu. Bahkan tidak mau biaya iklan satu iklan selama beberapa detik yang harganya 20.000 yuan. Tentu saja Gu Chen tahu hal ini. Dia sedang memberikan perlakuan istimewa pada dirinya sendiri. Model pria yang tidak terkenal sama sekali. Bukan bintang apa-apa. Jadi tidak mungkin biaya iklan selama beberapa detik sebesar itu. Tangan besarnya mengusap jidatnya sebentar. Ingin membuatnya menyerah pada pemikiran seperti itu. Cari orang lain saja. Dia merasa tangan besar itu sangat hangat. Sangat nyaman. Dia berubah menjadi seperti kucing kecil yang patuh. Kepala kecil yang lembut menggosok ke atas. Sampai dia mengangkat tangannya. Baru sadar kembali. Merasa seolah-olah dipermainkan oleh tuannya. Mengulum wajah kecil yang kesal. Mendem dengan suara mendengus. Sebagai pria, pasti ada sesuatu yang membuatmu tertarik. Karena kamu tertarik pada uang. Pasti juga tertarik pada wanita. Dia langsung menyimpulkan kepada Gu Chen dengan tatapan kosong. Logika apa sih ini? Tapi sepertinya tidak salah juga. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kalau begitu, malam ini aku akan ke rumahmu, Fufu. Kalau begitu kamu pasti setuju kan? Nada suaranya ada sedikit kegembiraan kecil. Gu Chen terkejut. Apa-apaan ini? Kenapa rasanya dia yang diuntungkan? Padahal dia seorang CEO wanita. Tapi mengucapkan kalimat yang malu-malu seperti ini. Ini membuat Gu Chen sedikit bingung. Melayani dia sambil mengangguk. Lalu menjawab dengan sangat polos. Dengan bibir yang mengerucut. Tentu saja dengan berdandan seperti karakter anime. Untuk membersihkan rumahmu. Pijat-pijat kaki lagi. Pukul-pukul punggung dong. Kalian para otaku kan suka begitu. Gu Chen, aku benar-benar speechless. Siapa yang bilang semua ini padanya? Dan kapan aku jadi otaku? Selesai urus kepala kecil An, kamu mikir apa lagi? Dengan malu-malu dan menahan diri berkata. Dengan tegas berkata, kamu nggak tahan. Mau melakukan sesuatu yang berlebihan padaku. Juga bukan nggak boleh. Hehe sampai di sini. Matanya cepat-cepat menghindar lagi. Dan wajah kecilnya ditutupi tangan kecilnya. Nada suaranya awalnya cukup sedih. Tapi di akhir malah terdengar tawa yang agak berharap. Gu Chen memutar matanya. Nggak perlu beberapa biji kacang bisa dibuat seperti ini. Kalau begitu kamu mau apa? Cukup kerja seperti biasa. Dia tanpa ragu membalas selamat malam. Sambil tetap menyilangkan tangan. Tidak tahu apa yang sebenarnya dia alami. Bahkan dengan banyak godaan di hadapannya dia tetap acuh tak acuh. Tolonglah ya. Mulai lagi memeluk lengannya. Manja. Suaranya lembut. Tangan kecil bergoyang-goyang. Sangat menyenangkan. Akhirnya dia bersikeras manjanya sampai 5 menit penuh. Hingga membuatnya hampir menumpahkan kopi sebelum akhirnya setuju. Baiklah. Memang tak tahu harus bagaimana denganmu. Lalu kapan mulai harus ganti baju? Dan terakhir cukup bayar gaji seperti biasa. Dia menenangkan dengan berkata selamat malam. Baru deh mulai manja. Lelah. Mengambil kembali tangan. Ingin berbaring di pelukannya. Namun didorong, dahi tetap tersenyum dan berkata baiklah. Akhirnya berhasil menangani Chen Chen. Sebenarnya cukup bingung. Kesempatan seperti ini orang lain pun berusaha mendapatkan. Namun di tangannya harus manja dan bertingkah laku imut baru mau setuju dengan berat hati. Setelah makan siang, Gu Chen membantunya mencuci mangkuk dengan bersih. Dan mengingatkan supaya lain kali tidak melakukan. Waktu berlalu. Jam 3 sore. CEO wanita muncul kembali di hadapan semua orang. Kembali mendekati Gu Chen. Dengan lembut memegang ujung bajunya. Bersama-sama menuju studio foto. Dia berjalan di depan. Mengaitkan dia seperti
Seperti teman baik yang sering bermain bersama saat kecil. Sebenarnya ingin menggenggam tangannya yang besar. Tapi di depan begitu banyak orang. Dia pasti marah. Setelah keduanya pergi. Di sini kembali terdengar bisik-bisik. Selamat malam sambil menyenandungkan lagu. Sangat senang. Gu Chen akhirnya tiba di depan pintu studio. Studionya sangat besar. Bisa dibilang seperti 3 kantor besar. Di dalamnya disusun pakaian dan properti. Kamera serta meja rias. Staf profesional muncul di depan pegawai. Selamat malam kembali menunjukkan ekspresi serius. Menjelaskan bahwa Gu Chen adalah model pria. Setelah itu, dia langsung dibawa untuk touch-up riasan dan ganti pakaian. Dia hanya ingin semuanya cepat selesai. Agar bisa kembali bercanda santai. Setelah berganti pakaian, saat sosok Gu Chen dengan jasnya muncul di hadapan semua orang. Langsung membuat kagum di tempat. Dia yang sudah sangat maskulin, dengan penampilan ini semakin memikat perhatian. Langsung menjadi pusat perhatian seluruh ruangan. Membuat banyak penggemar perempuan di tempat terpikat. Tetapi matanya tetap tenang. Penggemar nomor 1. Wow. Oh, rekan kerja yang bernama Gu Chen ini. Sangat tampan ya. Sikapnya terlihat seperti vampir bangsawan. Hei, kebanyakan baca novel ya. Dia jelas seperti Long Aotian, kan? Aku sangat ingin menambahkan dia di WeChat. Pelan-pelan ya. Kupikir aku dengar dari rekan kerja lain. Dia adalah pria yang disukai Bos Ye. Dan sama sekali tidak bergantung pada wanita. Dia selalu berseberangan dengan Bos Ye. Seorang pria sejati. Bab 11, acara besar menebar cinta. Di mata Ye Wanan juga tampak ekspresi yang sangat tergila-gila. Penuh dengan hati-hati di matanya. Bahkan menjulurkan lidah menjilat sudut mulut. Seolah-olah itu adalah makanan yang lezat. Dia benar-benar lebih seperti model daripada model. Gu Chen agak takut. Mengencangkan bajunya dan sedikit menghindar. Kemudian sesuai dengan instruksi fotografer. Berdiri bersama seorang model wanita yang cantik. Model wanita ini juga seorang selebgram. Yaitu model selebgram. Perusahaan mengeluarkan uang untuk mempekerjakan orang seperti ini untuk pemotretan. Dengan begitu efek iklan bisa lebih baik. Sementara itu di sekeliling ada beberapa model pria dan wanita dengan tubuh yang bagus. Tampaknya biasa saja sebagai latar belakang berjalan. Pada akhirnya, model yang dipekerjakan perusahaan memang untuk berakting. Lin Yao termasuk tipe yang membuat kagum pada pandangan pertama. Tapi tidak cocok dilihat lama-lama. Jika dilihat lama juga akan terasa membosankan dan tidak menarik. Tentu saja dia sendiri juga punya alasan. Meskipun dia adalah model influencer. Tapi dia sama sekali tidak pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin karena menyeberang ke sini jadi lupa. Ling Yao melirik pria di depannya. Matanya penuh dengan cahaya emas. Menggigit bibirnya. Awalnya dia tidak peduli untuk menjalani tugas iklan semacam ini. Juga tidak akan benar-benar memperhatikan seorang pria tertentu. Karena dia sudah bosan melihatnya. Namun pria di depannya ini cukup unik. Membuat orang tergoda. Kemudian keduanya mengenakan pakaian yang mewah. Mendengarkan arahan fotografer. Kamu perlu menggendong Lin Yao. Hanya perlu menyelesaikan satu ciuman pura-pura. Gu Chen agak bingung. Uang ini memang tidak mudah didapat. Ternyata harus menciumnya juga. Jia Qing sangat sulit. Dia secara naluriah menghindar. Tapi Lin Yao sengaja mendekati Gu Chen. Melirik ke arah selamat malam secara refleks. Benar saja melihat ekspresinya. Bibir kecilnya membentuk huruf O. Tidak menyangka skenarionya seperti ini. Langsung menyesal. Wajah kecil yang imut menunjukkan rasa malu. Dia yang tidak tahu skenario awalnya mengira sangat sederhana. Berjalan bersama paling banyak hanya berpegangan tangan sudah oke. Tapi ternyata dia sampai membayar untuk menyerahkan Gu Chen ke orang lain. Kalau tidak sengaja ciuman pertama Gu Chen hilang bagaimana? Dia semakin takut memikirkannya. Melihat sinis ke arah fotografer. Fotografer merasakan dingin di punggung dan menggaruk kepala. Berpikir tindakan ini hasil terbaik yang diinginkan bos. Di lokasi belum ada yang teriak mulai. Tapi Lin Yao ingin langsung memeluknya. Mari kita mulai. Dia sangat bersemangat. Belum pernah melihat pria yang lebih tampan dari Peng Yuyan. Dia sudah tidak sabar lagi. Selamat malam melihat tergesa-gesa mencari di lemari. Pisaunya di mana? Gu Chen belum bereaksi. Tiba-tiba dipeluk olehnya. Melihat wanita di depan mata. Menutup mata. Bibir hampir menempel.
Dia merasa speechless. Ini juga tidak seperti ingin berciuman pura-pura. Saat itu kamera dengan tergesa-gesa siap. Lampu sudah dinyalakan dengan baik. Tiba-tiba terdengar suara tajam di dalam kamar. Diam. Lin Yao terkejut. Segera turun. Gu Chen baru saja melepaskan. Menahan kedua tangannya. Melihat ke belakang. Ternyata selamat malam. Wajah memerah. Fotografer jahat. Selamat malam berbisik lalu melangkah maju. Fotografer terkejut. Bos Ye, siapapun. Dan sekarang juga. Tapi di saat krusial. Kemana kita harus mencari orang? Dia sangat pasrah. Sedangkan selamat malam mengecup sudut bibir yang indah. Ganti Lin Yao. Aku rasa dia tidak cocok. Jadi aku akan melakukannya sendiri. Dia memerintahku kalau tidak masuk neraka. Siapa yang masuk neraka? Lin Yao bingung. Tapi sama sekali tidak berani menatapnya. Pandangan selamat malam saat itu sangat tajam. Terpaksa menunduk lalu melangkah pergi. Dia sangat kecewa. Akhirnya bisa melihat pria yang lebih tampan dari Peng Yuyan. Tapi malah direbut oleh bos. Gu Chen mengedipkan matanya beberapa kali. Selamat malam, jangan berisik. Banyak orang melihat Gu Chen, apakah dia tidak tahu apa yang dia pikirkan? Dia tidak mau setuju. Ran Wanan langsung meletakkan tangan di pinggang. Wajah wanita kecil yang sedang cemburu. Dengan nada galak berkata, HMPH, tidak mungkin kamu benar-benar ingin berciuman dengannya. Bukankah Gu Chen sudah bilang? Jia King menjelaskan dengan tidak berdaya. HMPH? Tidak peduli, tidak setuju. Saat Wanan mendengar dia berkata dengan sangat masuk akal. Tiba-tiba tidak bisa menemukan alasan dan mulai mengomel. Di tempat itu kepalanya digoyang seperti mainan goyang-goyang. Sangat kekanak-kanakan. Lalu tanpa izin melakukan sebuah lompatan. Langsung melompat ke tubuh Gu Chen. Sekejap mengencangkan leher dengan erat. Kami sudah siap. Cepat mulai syuting. Selamat malam wajah yang sangat menantikan Gu Chen. Dia agak tidak berdaya. Berpikir, sudahlah. Dengan siapapun juga pasti syuting. Dan kenapa berpelukan dengannya terasa lebih menenangkan ya? Mungkin hanya ilusi. Semua orang terkejut. Langsung berpikir bahwa direktur ini mungkin memiliki kepribadian ganda. Di hadapan mereka dia adalah pribadi yang garang. Di hadapan Gu Chen dia seperti kucing kecil yang baru lahir. Dan ini seperti makanan anjing yang manis banget. Staf dengan pasrah segera menyalakan lampu ke arah mereka berdua. Menatap dalam mata gadis itu. Menemukan cermin dirinya di dalam bintang-bintang di matanya. Senyum tipis di bibir. Dan tidak berusaha melawan lagi. Dengan ragu-ragu merentangkan kedua tangan untuk memeluknya. Karena jika tidak memeluk tubuh kecilnya, dia akan tergelincir turun. Aku juga harus membuat leherku terasa sakit karena tercekik. Melihatnya dengan lebih serius. Ingat nama Jia King. Jika kau berani bertindak sembarangan, aku akan bilang selamat malam. Langsung tidak senang. Bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bertindak sembarangan padanya sekali saja. Kenapa tidak? Menatap dengan mata indah. Memonyongkan pipi kecilnya, buat apa sih? Melihat penampilan anak kecilnya seperti itu. Sama sekali tidak bisa marah. Secara naluriah ingin menamparkan pantatmu. HMPH, selamat malam. Bergumam pelan. Tapi masih sedikit takut. Bagaimanapun juga tangan Gu Chen begitu besar. Pengambilan gambar pun dimulai dengan begitu asal-asalan. Pakaian sang CEO wanita juga tidak diganti. Fotografer menemukan bahwa efek video seperti ini lebih baik. Sungguh pasangan yang sempurna. Ini membuatnya tidak pernah menyangka dia begitu sabar mengajari. Mengomando. Tolong lebih dekat sedikit lagi. Benar. Lebih dekat sedikit lagi. Benar. Bagus sekali. Dengarkan arahan. Selamat malam dengan sudut bibir terangkat. Mata sedikit menyipit. Membentuk bibir yang lentik. Namun Gu Chen benar-benar bingung. Dia merasa fotografer sedang mengatur sesuatu. Dia melihat bibir yang segar dan hidup mendekat ke arahnya. Hanya berjarak sangat dekat. Dia terpaksa menoleh ke belakang untuk menghindar. Dia benar-benar ingin marah. Selamat malam, sudah lama tidak mendapat ciuman. Membuka mata dan merasa tidak senang. Memiringkan kepala sedikit lebih keras. Suasana menjadi sangat sunyi. Semua bisa mendengar suara detak jantung yang gugup mengucapkan selamat malam. Hampir saja, semua orang menyaksikan saat itu. Bahkan fotografer yang biasanya kaku tidak lagi memperhatikan kemajuan pengambilan gambar. Karena kedua orang ini sangat serasi. Hehe,
Ciuman pertama Chen Chen sebentar lagi jadi milikku. Asyik pikirku. Namun, sebuah jari menghalangi antara dua bibir itu. Selamat malam, jangan bermimpi terlalu indah. Chen Chen, sedang syuting. Kamu malah tidak kooperatif padaku. Dia tersenyum, untunglah, tidak berhasil mencium. Dia langsung tidak malu-malu lagi. Langsung menindih tubuhnya. Tapi dia terlalu kuat. Gu Chen tak punya pilihan selain memalingkan wajahnya. Akhirnya terpaksa membiarkan dia mencium sisi wajah yang bersih dan putih. Cukup ya. Pengambilan gambar juga selesai. Dia berkata selamat malam dengan serius. Marah-marah. Setelah menyiapkan selama setengah hari. Hanya mencium pipi samping. Sialan. Ingin langsung menabrakkan wajahnya. Gu Chen malah menutup bibir merahnya dengan telapak tangan besarnya. Akhirnya tercetak di telapak tangan. Huhuhu, kamu yang mulai ngambek duluan. Kecil licik. Gu Chen mungkin tidak sadar. Suaranya semakin lembut. Foto ke-12. Simpan foto. Simpan ke ponsel. Akhirnya Gu Chen menurunkannya dari tubuhnya. Dia juga lelah. Di samping tubuhnya, dia melihatnya dengan sedikit kesal. Setelah selesai, fotografer berkata hasilnya sangat luar biasa. Ini adalah pasangan terindah yang pernah dia potret sejauh ini. Meskipun hanya iklan, dia menerima gaji yang layak, tidak berlebihan, harus kembali bermalas-malasan. Video yang diambil segera diedit, dibuat menjadi iklan sampul. Namun yang tidak mereka duga, juga tidak ingin menyapu video berikutnya itu keterlaluan. Jam 5 sore, matahari terbenam di barat. Hari ini tidak ada lembur. Gu Chen dengan senang hati membawa barang dan pergi. Saat itu malam di kantor, Anye juga selesai lebih awal. Masalah yang dipegangnya membuatnya keluar mencari Gu Chen. Tapi saat sampai di tempat duduknya tidak melihat tanda-tanda dia. Melihat ke kiri dan kanan juga tidak melihat orang. Dia tiba-tiba merasa sedikit kecewa. Perginya sangat cepat. Tidak bisa menunggu orang lain dulu kah? Pria brengsek. Dia berkata dengan marah. Rekan kerjanya yang menapak-napak kakinya di tanah. Liang melihat pemandangan ini. Segera pergi meninggalkan. Gu Chen menambahkan. Presiden direktur pergi ke perpustakaan. Katanya untuk mengasah budaya diri. Ini malah mengkhianati saudara. Membocorkan keberadaannya. Selamat malam seperti segera menangkap targetnya. Mengangguk padanya. Kemudian seperti kelinci kecil. Melompat-lompat keluar dari pintu kecil. Rekan kerja yang belum pergi benar-benar merasa tak berdaya. Kenapa otak Gu Chen tidak bisa berpikir ya? Presiden direktur adalah wanita cantik yang luar biasa. Bagaimana dia bisa menghindar tanpa terlihat? Betul. Jika diberikan kepadaku, anakku bahkan sudah bisa memanggilmu ayah. Bermimpilah indah. Seharusnya mengatakan selamat malam padaku. Segera tiba di perpustakaan. Menyongkong kepala di pintu kaca. Seolah sedang bermain petak umpet dengan Gu Chen. Perpustakaan adalah tempat yang terpisah. Setelah menyelesaikan pekerjaan sehari, bisa datang ke sini untuk membaca dengan tenang. Tapi di sini tidak ada orang lain. Selain duduk di bangku panjang, Gu Chen yang serius membolak-balik buku. Setelah melihat targetnya, dia dengan senang hati masuk ke pintu. Sambil berjalan terus memperhatikannya. Menemukan dia ternyata belum mengangkat kepala. Sangat serius. Untuk berjaga-jaga, dia menarik sebuah buku dari rak terdekat. Menghalangi di depan. Melihat penampilan membaca buku Gu. Langkah semakin mendekat. Tak lama dia melihat sudut matanya ucapan selamat malam. Sudut bibir tersenyum tipis. Masih belum mengangkat kepala. Setelah datang ke dekat, dia akhirnya tidak tahan untuk berbicara. Chen Chen, kebetulan banget. Selesai kerja. Ternyata masih bisa bertemu di sini. Tertawa riang seperti lonceng angin yang merdu. Membuat Gu Chen mengangkat kepala dan melirik. Tatapan seperti melihat orang yang sedikit bodoh. Aduh, kenapa kamu lihat aku dengan tatapan seperti itu? Aku juga sedang membaca buku loh. Apa aku ikut-ikutan kamu kemari? Aku tidak sebosan itu kok. Dia berbicara sendiri. Dengar kata-kata ini. Pandangan Gu Chen berubah. Hanya ingin melihat seorang bodoh besar. Selamat malam. Ada yang tidak bisa menahan wajahnya. Menggenggam buku di tangannya lebih erat. Sangat besar. Kalau tidak percaya lihat, aku punya buku sebagai bukti. Gu Chen kebetulan melihat buku di tangannya. Langsung terdiam. Daguo, bukumu terbalik.
Apakah kamu sedang membaca kitab langit? Saat itu dia seperti marah. Segera melihat buku itu memang terbalik. Sebelumnya sama sekali tidak memperhatikan. Selesai, ketahuan. Awalnya ingin terlihat sangat alami. Gu Cheng melihat dia mengatupkan bibir. Sungguh agak lucu. Dia juga tidak berpura-pura. Dia membuka kedoknya. Kamu sedang melihat apa? Kamu segera meletakkan buku yang di tangan dengan rapi. Lalu duduk dengan manis di sampingnya. Menghabiskan waktu menonton bersama. Saat dia melihat isi buku tersebut, tiba-tiba terdiam sejenak, jatuh. Dia menatap dengan mata indah yang besar. "HP?" Dia menjawab sambil setengah hati. Lalu saat melihat dia ingin melihat, dia mendekat sedikit demi sedikit. Awalnya dia merasa penasaran. Datang ke sini hanya ingin melihat-lihat, tapi malah melihat sebuah buku komik seperti ini. Jadi tidak bisa menahan diri untuk membaca sebentar. Dia sejak kecil suka berbagai anime, manga, dan game. Tapi setelah lulus, jarang sekali berurusan dengan hal-hal seperti itu. Jadi ini adalah penyesalan dari kehidupan sebelumnya. Maka selanjutnya adalah untuk menebus penyesalan itu. Membaca semua komik yang belum selesai sampai habis. Seperti One Piece, Conan. Selamat malam, mendekat sedikit. Menyandarkan wajah kecilnya di bahunya. Dia tidak suka membaca komik. Dia suka melihat Gu Chen. Gu Chen mengangkat sehelai benang hitam. Kenapa ini jadi terlihat begitu alami ya? Menggoyangkan bahunya dengan ringan. Namun dia merasa sangat nyaman. Kenapa belum pulang setelah kerja ya? Hehe, aku baru berani pergi setelah kamu pergi. Kalau tidak, bagaimana aku melewatimu? Wan An sangat tidak senang setelah mendengar itu. Menatap dengan mata indahnya. Kalau begitu sebagai keadilan, kamu juga bertaruh denganku dong. Coba saja. Ini sangat mudah untuk berhasil. Gu Chen sepertinya masih aku, Kuer Chen. Kita dengarkan musik bersama ya. Wan An mengeluarkan ponsel. Gu Chen menerima tawaran ini. Namun pada saat melihat casing ponsel itu, dia agak sedikit terkejut. Pria di casing ponselmu sangat tampan. Dia pikir itu seorang bintang film pria. Ternyata dia menoleh melihat casing ponsel itu. Mengangkat kepala sambil tersenyum penuh kasih sayang. Chen Chen sangat bodoh ya. Ini saja tidak bisa dilihat. Itu kamu kan? Di kepalanya ada dua tanda tanya. Pria ini jelas mengenakan seragam sekolah. Seragam sekolah dari mana dia dapat? Tapi kalau dilihat dengan seksama memang sangat mirip. Selamat malam. Menjelaskan foto ini saat kelas 2 SMA. Pada pelajaran olahraga. Kamu terlambat saat pelajaran olahraga. Dihukum oleh guru untuk lari. Lari sampai seluruh badan berkeringat. Bajunya sampai terbuka. Sangat menarik. Jadi saya mengambil satu foto. Sebagai casing ponsel. Gu Chen meletakkan komik. Dengan sedikit terkejut melihatnya. Apa yang menarik dari aku dihukum lari di lapangan? Dan dia dengan jelas ingat setelah lari di lapangan waktu itu. Karena benar-benar tidak tahan ingin buang air kecil. Bersembunyi di semak-semak. Menyirami bunga dengan air yang subur untuk sementara waktu. Jangan-jangan dia juga mengambil foto dari belakang. Kemudian membuka ponselnya lagi. Sampul ponsel itu adalah satu foto lagi. Sebuah foto samping wajah tampan seseorang yang sedang tidur. Apa ini kamu ambil saat istirahat siang ya? Dia menebak sesuatu. Selamat malam juga mengangguk. Mengingat kembali masa lalu. Foto ini aku ambil diam-diam saat istirahat siang di kelasmu. Lalu mengambil fotonya. Saat itu posisi dudukmu di baris ketiga dari belakang di dekat jendela. Tidur sangat nyenyak. Sangat menarik. Jadi tidak tahan, aku mencuri ciuman darimu. Hihi. Dia mengucapkan kata-kata ini dengan suara kecil. Seolah-olah seperti saat dulu melakukan hal-hal diam-diam itu. Tapi alis Gu Chen mengerut. Ciuman tentu saja harus di bibir. Kesempatan sebesar ini. Dia menunjukkan senyum nakal penuh tipu daya. Tapi Gu Chen yang juga lucu terpaku sebentar. Apakah masa SMA tidak punya ciuman pertama? Selamat tidur. Ternyata dia benar-benar sedang berpikir. Lalu menutup mulut dan tertawa pelan hahaha. Chen Chen hanya bercanda denganmu. Orang yang terlibat sangat banyak. Aku bahkan sulit memotret diam-diam satu foto darimu. Oh, dia langsung menghela napas lega lagi. Setelah mengatakan selamat tidur, dia tampak kesal lagi. Lalu melihat ponsel, bunyi ciut dibuka kuncinya. Adegan yang lebih mengejutkan muncul lagi. Di depannya, dia melihat hampir semua aplikasi.
Wallpapernya semuanya sudah diganti. Mengganti foto aplikasi lama dengan foto dirinya sendiri. Meskipun fotonya agak kecil, tapi jelas terlihat. Karena dia ganteng. Tidak tahu bagaimana cara ambilnya. Ternyata menyimpan banyak foto seperti itu. Dan menjadikannya sebagai berbagai macam wallpaper. Ini sialan seberapa bosannya dia. Ada juga pemilihan, selamat malam, yang profesional. Jangan-jangan dia paparazzi. Melihat lagi, sepertinya ponselnya sangat menyelamatkanmu. Begitu kaya, kenapa tidak ganti ponsel saja? Selamat malam, tersenyum malu. Aduh, di ponsel ini semua fotonya adalah fotomu. Bagaimana aku tega menggantinya? Semua itu cukup perhatian. Kemudian perlahan dengan senang hati mengeluarkan earphone yang sudah lama disiapkan dari saku. Memasukkan ujung lainnya ke telinganya tanpa persetujuannya. Bab 13. Gagal di saat penting. Earphone sudah terpasang. Dia juga tidak lagi menolak. Kemudian sebuah musik yang indah mulai terdengar. Cinta pohon hautenku. Hanya denganmu aku bisa menjadi murni. Bisa mengorbankan prinsipku. Terfokus padamu. Pandanganku adalah sebuah lagu cinta pohon hauten. Sangat enak didengar. Gu Chen tidak menyadari setelah Wanan memasangkan earphone untuknya. Dia juga memasangkan earphone untuk dirinya sendiri. Berdua tampak seperti sepasang kekasih yang sepakat mendengarkan lagu bersama di perpustakaan. Sangat manis. Wajah kecilnya sangat bersemangat. Sekali lagi memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari dia. Selamat malam. Dengarkan lagunya. Tubuh mulai bergoyang mengikuti irama. Gu Chen akhirnya menyadari ada yang tidak beres dengan dia. Tapi tidak langsung membongkar. Melainkan mengganti caranya. Memunculkan senyum cerah yang lembut. Berikan ponsel itu padaku sebentar. Lagu ini terlalu manis. Aku ingin ganti lagu dengar selamat malam. Dengan patuh menyerahkannya kepadanya. Gu Chen benar-benar ahli memecah suasana. Wajah kecilnya menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Beralih ke sebuah lagu. Judulnya Nizan, Perang Balik. Kemudian dia mempercepat iramanya. Langsung memainkan bagian klimaksnya. Lihat mimpi perang balik. Perang balik datang raja. Kartu. Harus liar. Suara ini sangat ritmis untuk laki-laki. Namun bagi gadis kecil sepertinya, itu sangat berisik. Dia sudah tidak mendengarkan lagi. Sebentar kemudian dia perlahan melepas earphone. Bibir kecilnya juga menyembul sedikit. Dia merasa Gu Chen sengaja begitu. Bahkan memutar suara sangat keras dan menatapnya dengan marah. Tetapi melihatnya seperti tidak peduli. Akhirnya memasang kembali earphone. Bertekun mendengarkan lagu itu sampai selesai. Bukan karena musiknya jelek, tapi terlalu berisik. Setelah selesai dia baru merebut kembali ponsel. Sekarang giliran aku yang memilih lagu. Memperlihatkan ekspresi polos dan serius. Gu Chen tersenyum. Wajahnya ketika mengambil alih kontrol itu cukup lucu. Memilih sebuah lagu. Tidak memberitahunya judul lagu. Musik mulai terdengar di earphone. Lagu-lagu lama berputar di ujung jari. Keindahan yang tak tergapai. Selalu menggaruk di hati. Lagi-lagi sebuah lagu dengan suara yang sangat manis, sangat manis. Sinar bulan putih dan tahil lalat merah. Hampir semua yang manis bisa masuk ke dalam daftar lagunya. Dia mendengarkan sebentar lalu berhenti. Utamanya karena lagu ini sudah didengar berulang kali saat sedang populer. Mengikuti cara yang sama. Kemudian dengan lembut mengambil ponselnya. Memilih sebuah lagu sendiri. Selamat malam benar-benar membuat kesal. Tapi tidak bisa marah. Di bawah suara haha Gu Chen. Tidak mengejutkan memilih lagu full power. Suara juga dinyalakan sangat keras. Sungguh operasi pria straight titanium alloy. Kembali memperlihatkan bagian puncak paling klimaks. Selamat malam tidak tahan lagi. Menggunakan tinju kecil yang lembut. Memukul dada pria itu. Datang sebuah serangan manis. Tanpa cedera sama sekali. Tapi dia malah pura-pura teriak kesakitan. Bukankah sedang mendengarkan lagu? Kenapa memukul saya? Ini kamu dengar lagu atau apa? Ini kamu sedang marahin saya Hanya ingin mengusir saya pergi. Saya tidak mau pergi. Dengan kepala geleng-geleng. Selamat malam benar-benar sangat marah. Lagi-lagi dipukul beberapa kali di dadanya. Tapi bajunya bahkan tidak kusut sedikit pun. Gu Chen masih berteriak kesakitan. Sakit sekali. Dia kembali memandangnya dengan penuh rasa kasih. Benarkah? Maaf ya. Lagi-lagi mengulurkan tangan kecilnya untuk mengusapnya.
Gu Chen merasakan sentuhan lembut di perutnya. Ini serius nih. Kalau terus seperti ini, hampir melelehkan hatinya. Gak apa-apa, cuma iseng saja. Selamat malam lalu duduk tegak kembali. Terus memasukkan earphone yang copot ke telinganya. Memilih lagu dengan sungguh-sungguh. Dia juga gak asal-asal. Memilih lagu, Menunggumu Pulang Sekolah, dari Jay Chou. Dengan cepat keduanya menjadi tenang. Diam-diam mendengarkan suara lagu yang lembut ini. Lagu pun perlahan selesai didengar. Keduanya bersama-sama turun ke bawah dengan lemas. Hari ini capek ya? Gimana kalau aku antar kamu pulang saja? Mobil hari ini sudah ada bensinnya, iya. Ramalan cuaca bilang hari ini masih dingin. Mungkin akan turun hujan nih. Bisa jadi juga hujan es loh. Bisa jadi juga salju turun lebih awal. Itu sangat berbahaya. Selain itu jalan licin saat hujan. Bagaimana jika mobil tiba-tiba terpeleset saat berbelok? Bagaimana jika ada truk besar dari arah berlawanan? Jadi tetap lebih aman di dalam mobil saya sedikit demi sedikit. Dia memegang lengannya. Berdiri di ujung jari kaki. Dengan sangat antusias. Tentu saja Gu Chen tahu rencana kecilnya dan tidak akan setuju. Dan kenapa rasanya dia seperti mengutuk saya? Langit cerah seperti ini. Kalau hujan sudahlah, kenapa harus hujan es atau bersalju juga? Dia tersenyum lebar. Pria sejati harus berani berkata tidak pada minum. Saya saja lewat. Hari ini meskipun Raja Langit sekalipun datang, saya tetap akan mengendarai skuter listrik kecil saya pulang. Dia bersumpah kepada langit. Bahkan jika dia harus melompat turun, dia tetap akan mengendarai skuter listrik kecil. Yesus datang, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kemudian Hui Hui menjaganya dengan aman. Lalu berbalik pergi. Selamat malam. Memeluk Da Xiong. Namun dia tidak merasa kecewa. Malah diam-diam tersenyum tipis. Gu Chen mendekati skuter listrik kecilnya. Ia suka merasakan angin malam saat pulang. Namun baru saja melepaskan senyum di bibir. Memasukkan kunci dan menyalakan mesin. Tapi ternyata tidak bisa berputar. Apakah baterainya habis? Tidak mungkin. Aku sudah mengisi penuh. Lagi pula jaraknya hanya 2 kilometer saja. Dia agak bingung, membungkuk memeriksa baterai. Dan menemukan tidak ada masalah. Melihat ke belakang lagi. Dia baru menyadari masalah yang serius. Bagian paling penting kurang satu. Siapa yang mencuri rantai saya? Begitu tidak bermoral. Sepeda ini adalah sepeda listrik model lama. Jadi rantainya sangat mudah dicuri orang. Sekali hilang, tidak bisa dipakai. Dan kemarin karena jatuh sekali. Baru saja memperbaiki bodi sepeda. Ternyata itu sebuah Maserati Quattroporte warna merah muda. Siapa sih yang lakukan ini? Bahkan dengan ketenangan selama 36 tahun. Dia hampir tidak tahan untuk mengumpat. Ini benar-benar lebih membuat frustrasi daripada rantai kunci sepeda Charlotte. Ketika dia sangat bingung. Siapa yang sebosankah ini? Tiba-tiba terdengar suara mobil 4 roda dari belakang. Berhenti tepat di sampingnya. Saat menoleh. Yang duduk di ruang kemudi adalah Ye Wanan. Mobil ini sangat cantik. Orang di dalam mobil lebih cantik. Wajah secantik boneka itu. Melalui jendela, menatapnya dengan bingung. Aduh Chen Chen. Rantai kamu dicuri siapa? Siapa yang sebosan itu ya? Sungguh tidak bermoral. Sangat menjijikkan. Sejak Gu Chen melihatnya, dia selalu menyipitkan mata, karena selalu merasa dia sedang tersenyum. Jika tidak menyipitkan mata, takut kehilangan momen dia tersenyum diam-diam. Lihat mobilnya sudah begini. Bagaimana bisa dikendarai? Mau aku antar kamu pulang dulu? Nanti aku suruh sekretaris memperbaiki mobil ini. Dia menyipitkan matanya yang indah, seolah sangat peduli. Dan Gu Chen masih memicingkan mata memandangnya. Suasana di dalam dan di luar mobil sangat tenang. Selamat malam, menahan beberapa detik. Akhirnya tidak bisa ditahan lagi. Tersenyum geli. Baru Gu Chen sedikit membuka matanya. Kamu tertawa apa? Akhirnya ketahuan ya. Ah aku, sepupuku melahirkan. Dia sedang tertawa. Gu Chen speechless. Ini alasan apa sih? Awalnya mau bilang orang yang mencuri rantai aku. Melahirkan anak laki-laki bukan masalah. Sekarang dipikir-pikir mending tidak usah. Dia baru ingat sebelumnya melihat tangan Wan An ada sedikit noda cat. Seperti kena minyak. Belum dicuci bersih. Bab 14. Antarkan aku pulang.
Dia cuma ingin masuk kamarku. Bermimpi saja kamu. Selain itu, waktu kita duduk bersama sebelumnya, aku selalu bisa mencium bau bensin yang samar-samar tertinggal di tangan kecilnya. Saat itu aku tidak memperhatikan. Tapi sekarang, setelah menonton ribuan episode Conan, dia seketika mengerti kebenarannya. Hanya ada satu kemungkinan. Kembali menyipitkan matanya dan menatapnya. Selamat malam rantai sepeda listrik. Kembalikan nada seriusku. Setelah mendengar itu, wajah kecilnya penuh dengan ketakutan. Hampir menutup mulutnya. Apakah mungkin Chen Chen adalah detektif yang menangkap jejak-jejak tersebut? Luar biasa. Matanya yang cantik terbuka lebar. Tatapannya menghindar. Terbata-bata membantah aku. Aku tidak benar-benar, Chen Chen. Kamu tidak boleh memfitnah aku. Kamu harus punya bukti dulu. Kamu bilang begitu seperti mengira Gu Chen tidak punya cara. Tapi tiba-tiba di detik berikutnya, Gu Chen mengitari dari sayap kanan. Serahkan tanganku. Dia memerintahkan dengan tenang. Sejenak merasa agak takut. Patu melepaskan kendali kemudi. Mengulurkan tangan kecil yang putih bersih kepadanya. Kenapa? Apa aku salah sehingga harus dipukul tangan? Dia malah mengira akan dihukum. Sangat merasa sedih dan tersiksa. Tapi dengan ekspresi kecil ini, bahkan jika benar-benar ingin memukulnya, pasti tidak tega. Gu Chen tidak sebosan itu. Hanya mengangkat lalu mendekatkan ke hidungnya. Serius mencium. Setelah memastikan, mengembalikannya ke dia. Pegang tangannya. Letakkan di depan hidungnya. Dengan ekspresi terserah kamu. Cium sendiri bau oli mesin di atas itu dari mana asalnya. Dan juga Nicole. Lebih perhatianlah. Noda minyak di telapak tangan saja belum bersih. Dia menegur. Menggosok kembali telapak tangannya yang kecil. Ada satu bagian yang sangat hitam belum bersih. Tentu saja oli mesin memang susah dibersihkan. Bau memang ada. Tapi sebenarnya tertutup oleh aroma tubuhnya cukup banyak. Selamat tidur, terkejut. Langsung menarik tangannya kembali. Bagaimana bisa? Aku jelas-jelas sudah keras menggosok dengan sabun cuci. Bergumam sendiri sambil melihat. Benar-benar belum bersih. Dia pun menatapnya kembali dengan canggung sambil tersenyum konyol. Semula pikir sudah sempurna. Tidak menyangka langsung ketahuan olehnya. Memang pantas menjadi pria yang dia pilih. Begini kejadiannya. Sekitar jam 3 sore. Dia memanfaatkan saat Gu Chen sedang sibuk. Maka diam-diam mendekat ke mobilnya. Berpikir menggunakan cara paling sederhana untuk melumpuhkan mobilnya. Setelah mencoba cukup lama, yang paling penting adalah rantainya. Kemudian berjongkok dan meraih untuk melepasnya. Dia yang tidak berpengalaman butuh 1 jam untuk melepas rantai itu. Akhirnya berhasil melepas dengan baik. Tidak merusak. Menyimpannya dengan rapi. Jika ketahuan, akan dipasang kembali untuknya. Tidak disangka benar-benar ketahuan. Tersenyumlah, dong. Gu Chen menegur dan memintanya mengembalikan rantai itu. Dia mengulurkan tangan dengan ekspresi tak dapat disangkal. Bukankah aku sudah tahu? Selamat malam, berdalih. Sebenarnya saya memang berniat mengantarnya pulang. Kalau begitu usaha ini jadi sia-sia. Wajah kecil yang merasa tersinggung mengusap tangan kecilnya. Tahu salah, tapi tidak berani menatap wajahnya yang menunduk itu. Gu Chen untuk sementara tidak bisa marah lagi. Tidak mau memberi, ya. Bagus, bagus. Saya akan berjalan pulang. Dia tinggalkan mobil di sini. Langsung pergi. Saat Wanan mengangkat kepala, baru sadar dia sudah berjalan di depan. Langsung nyalakan mobil dan mengejar. Sudah tidak marah? Maaf. Saya salah, kan? Jangan marah lagi. Begini tidak baik untuk tubuhmu. Rantainya tidak rusak. Saya hanya sementara menyimpannya di lemari. Simpan dengan baik-baik. Lain kali aku tidak berani lagi. Sungguh tidak berani lagi. Perhatikan aku sedikit dong. Dia sambil menyetir perlahan di sampingnya. Sambil membuju dan mengakui kesalahan. Gu Chen melihat sikapnya cukup tulus. Juga sama sekali tidak marah. Hanya tidak berbicara. Kalau mobilmu sementara tidak bisa dipakai. Ya sudah naik mobilku aja. Aku antar kamu pulang. Aku minta maaf. Tolong terima permintaan maafku ya. Gu Chen tidak mau jalan kaki, lebih sehat. Dia mengangkat dagu dan membusungkan dada. Tidak mau naik mobilnya. Soal rantai di lantai atas, lupakan saja. Pintunya terkunci. Naik ke atas terlalu ribet. Nanti saja besok.
Dan selamat malam perlahan-lahan maju ke posisi berikutnya. Meminta tuan muda pulang. Pengurus perusahaan yang mewarisi. Akhirnya Gu Chen berjalan sampai kakinya juga pegal. Melihat Wan An di sampingnya. Masih mengikuti tanpa lelah sambil bergumam. Kata-kata lembut. Sepertinya jika dia tidak mengantar sampai rumah, dia seperti tidak akan pergi. Hal ini membuat Gu Chen akhirnya menyerah. Baiklah. Hanya kali ini, lain waktu jangan diulangi. Hingga suara Wan An hampir serak. Dia baru naik mobil. Membuatnya akhirnya bisa menghela napas lega. Kepalanya sangat sakit. Menghela napas perlahan. Chen Chen lebih susah diatur daripada gadis. Dia sama sekali tidak menyangka kepala eksekutif wanitanya menjadi sopir untuknya. Mengantar pulang. Dia bahkan tidak mau cincin itu. Sambil mengejarnya. Sambil memohon padanya. Ini sebenarnya apa sih masalahnya? Gu Chen sedang mengencangkan sabuk pengaman. Mendengar bisikannya. Apa sih? Tidak ada apa-apa. Pasang sabuk pengaman dengan benar. Selamat malam. Memeriksa lagi. Mobilnya baru saja dinyalakan. Tidak bisa dipungkiri Maserati sangat mencolok. Apalagi model presiden dengan warna pink. Yang lebih penting adalah, di dalam mobil ada dua pria dan wanita yang lebih cantik dari selebriti. Menarik perhatian banyak orang, Guang Chen duduk di kursi depan samping. Membuka jendela. Mendapatkan banyak tumpukan senyuman dan isyarat dari para penggemar wanita. Dia merasa bosan dan tidak tertarik. Mobil ini memang bagus. Tapi memang tidak diperpanjang. Paman Lincoln yang duduk mengobrol dengan Gu Chen sepanjang jalan. Akhirnya sampai di kompleks perumahan lamanya. Memilih tempat parkir. Dengan serius memarkir mobil dengan rapi. Baru menurunkannya. Gu Chen bingung. Bukankah langsung antar pulang lalu pergi? Kenapa harus parkir dulu? Komplek perumahan itu biasa saja. Gu Chen menyewa rumah di sini. Selamat malam. Aku sudah sampai rumah. Kamu juga pulang ya? Hati-hati. Dadanya agak panik melihatnya sekali. Lalu segera berlari pergi. Namun dia dengan lincah melompat dari mobil. Kaki kecilnya dengan cepat mengejar langkahnya. Selamat malam. Ngapain sih? Tiba-tiba dari belakang dia menangkap lengan. Dia merasa lawan akan melakukan sesuatu lagi. Karena wajah boneka itu tersenyum-senyum. Aku sudah hantar kamu pulang. Sampai rumah kok nggak ngajak aku minum teh sedikit. Segitu buru-burunya langsung nyuruh aku pergi ya. Wajah polos dan romantis. Tapi membuat dia kecewa banget. Mengulurkan satu jari dan sedikit membengkok. Lalu menempel ke dahinya. Dengan lembut diketuk-tuk. Kulit yang halus bak bisa pecah itu. Selamat malam, sakit sampai mengeluarkan air mata. Mengeluarkan suara teriakan seperti kucing kecil yang dibuli. Padahal sebenarnya dia tidak terlalu keras. Mungkin kulitnya terlalu lembut. Itu kamu yang bongkar rantai aku. Jadi aku nggak bisa naik motor listrik kecil. Kamu masih mau minum teh? Hehe, dia tertawa aneh. Tentu saja tahu dia ingin pergi ke rumahnya sendiri untuk bermain. Atau melakukan sesuatu yang lebih gila. Untuk mencari perkembangan lebih lanjut. Gu Chen sebagai pria straight sejati. Jadi pasti tidak akan membiarkan hal semacam itu terjadi. Tapi anak kecil ini kasar banget ya. Uing uing uing. Busuk Chen Chen. Mengintimidasi aku. Dia menutupi dahinya. Matanya terlihat sedikit sedih. Jangan biarkan dia memainkan lagi. Gu Chen melihat ekspresinya seperti itu. Tiba-tiba merasa sedikit bersalah dalam hati. Apakah benar sakit? Dia punya keinginan untuk membantu mengurutnya. Tapi segera menyingkirkan pikirannya sendiri. Lalu tersenyum dan berkata, ingin minum teh? Ya. Kamu di sini menunggu aku naik untuk memberikan selamat tidur dengan bibir mengerucut. Tidak heran dia sampai sekarang belum punya pacar. Tidak ingin aku ingin tinggal sebentar di rumahmu. Hanya sebentar. Akhirnya dia terbongkar. Mengeluarkan suara manja yang tak tertahankan. Dan naik untuk meraih bahunya. Mulutnya berkata sebentar sebenarnya ingin seumur hidup. Dia langsung tahu apa isi hatinya. Senyum mengembang. Pikirkan saja, selamat tidur. Mendengar itu sangat tidak terima. Lalu memikirkan trik baru. Uing uing uing. Gu Chen, kamu menindas aku yang tidak punya rumah. Suaranya sedikit menangis. Kesan sangat kasihan. Maksudnya apa? Sudut bibir Chen tersentak. Penuh tanda tanya di kepala. Matanya yang nakal berputar. Karena rumahku dulu pernah terbakar. Aku sangat malang. Ungu ungu ungu.
Bab 15. Aku sadar tidak peduli bagaimana. Aku akan khawatir kamu mungkin sedang sakit. Bosan. Ini busuk banget sih. Dan itu benar-benar pura-pura menangis. Gu Chen tidak peduli. Dia berjalan sendiri ke depan. Tapi anak kecil ini tetap memegang lenganku tanpa mau lepas. Kalau begitu aku akan jujur saja. Sebenarnya karena hal antara kita diketahui oleh orang tuaku. Mereka sangat tidak senang. Mereka bilang saat aku pulang pasti akan memarahiku dengan keras. Jadi aku tidak berani pulang. Jadi itu juga karena kamu, kan? Dia lagi-lagi dengan sedih menyeret kesalahan ke dirinya dan menendang kaki.